Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta, ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil, katanya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Cerita Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam kiai-kiai yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari masa kecilnya, perjalanan spiritualnya, pengalaman dakwahnya, hingga tantangan mereka dalam berdakwah. Nah, dalam episode perdana Cerita Kiai kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kiai Khalil ini merupakan ulama yang yang tersohor, maksud kami, yang pernah tampil di beberapa televisi dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Bapak adalah pengusaha. Oke. Tapi ya hidupnya ibu dan bapak saya memilih yang di pengusaha itu. Oke. Tapi anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama, bahkan kita semua itu pendidikan agama di pondok pesantren. Baru setelah di pondok pesantren baru kuliah. Sama dengan saya dulu ketika ibtidaiyah itu di Madura, di Cirenguan, Sampang, Madura. Kemudian meneruskan sanawiyah di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kemudian di aliyahnya saya pulang lagi ke Madura, di Penyepen, Pamekasan. Kemudian saya meneruskan di Jamatul Imam Ibnu Saud Islamic University. Dan mengambil juga saya itu di bidang fikih perbandingan madhab. Saya bersamaan saya juga mengambil bidang pendidikan agama Islam. Nah, baru saya S2 melanjutkan di UIN Syautul Jakarta, itu di fikih siasah. Dan kemudian S3 saya ngambil di Malaya University, mengambil ekonomi syariah. Jadi kehidupan memang sekolah agama. Saya dari kecil belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab klasik, itu yang lebih banyak ditekuni. Sehingga memang aktivitas di dalam keluarga keagamaan yang lebih banyak. Tetapi ketika nyampe di Jakarta tentu banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Pesantren, ilmu pesantren harus dikomunikasikan dengan perkembangan itu. Ya seperti orang-orang santri lainnya. Kalau pakai sarung lebih enak daripada pakai celana. Oke, Pak Kiai. Berarti Pak Kiai ini berapa bersaudara, Pak Kiai? Saya ini ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya ini yang kelima. Jadi yang paling tua laki, perempuan, laki, kemudian saya. Adik saya dua-duanya perempuan. Nah, yang di Jakarta cuman saya. Karena kakak saya yang satu ada di Lumajang, ada di Surabaya, yang lainnya ada di Sampang, Madura. Yang Jakarta saya merantau ketepatan mendapat istri orang Betawi. Oh, begitu. Jadi karena dapat istri orang Betawi nggak pulang lagi ke Madura. Udah betah di sini jadinya. Iya itu. Berarti Pak Kiai, selain Pak Kiai yang menekuni agama gitu ya, dari saudara-saudara Pak Kiai, ada lagi nggak selain Pak Kiai? Semua menekuni agama. Semuanya berarti ya? Jadi hanya satu kalau yang laki ya, kayak kakak yang paling tua itu namanya Abdurrahman Nafis. Itu wakil ketua di MUI Jawa Timur. Juga di ketua PWNU Jawa Timur. Punya pesantren Nurul Huda. Kalau yang perempuan itu ada di Madura, yang tinggal dengan orang tua. Adiknya lagi di Lumajang. Di Lumajang, di Jawa Timur, Abdul Wadud itu dosen di UIN Jember, kemudian juga punya pesantren di Lumajang. Nah, kakak yang paling tua ini juga bersama dengan adik saya yang paling kecil untuk bikin pesantren. Nah, kakak saya yang paling pas atas saya yang nerusin pekerjaan orang tua, dia yang bisnis, yang memang di jalur ya meneruskan ke pekerjaan-pekerjaan orang tua. Jadi dari 4 bersaudara, 3 saudara ini nekuni di keagamaan dan di pendidikan. Sama-sama pengasuh pesantren. Kakak yang paling tua, yang nomor 3, dan saya. Nah, kakak saya yang perempuan, yang laki-laki, yang satu nerusin abah. Tapi adik saya yang paling kecil itu bersama dengan kakak yang paling tua yang di pesantren itu. Jadi 2 saja dari 7 itu yang tidak di bidang pendidikan dan keagamaan. Luar biasa. Berarti lingkungan emang agamis begitu ya Pak Kiai ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu.
Kalau dulu itu orang tua saya itu memberi pesan ketika saya mau berangkat ke Jakarta. Saya lebih bangga kamu punya pesantren daripada kamu punya perusahaan. Jadi itu yang terngiang-ngiang. Nah, jadi di pikiran saya, jadi kalau saya bikin pesantren, pertama cara bakti orang hidup kepada yang orang tua yang meninggal kan melaksanakan wasiatnya. Jadi meskipun saya ketika itu sudah jadi dosen di UIN, jadi dosen di UI, ada yang kurang. Kenapa? Ada orang tua yang mesan pada saya dan ada dalam bawah sadar saya untuk bikin pesantren. Alhamdulillah, setelah itu saya mencari kemungkinan untuk bisa mendirikan pesantren sehingga mendapatkan tanah 1 hektar lebih di Depok, di Kalimulya ini, sehingga saya konsen. Ketika itu saya kaprodi di Pascasarjana UI di Kajian Timur Tengah dan Islam. Ya, pas selesai, ya saya langsung pindah, ya konsentrasi mengasuh pesantren ini dan sambil berorganisasi di Majelis Ulama Indonesia dan di Nahdlatul Ulama. Luar biasa, berarti Pak Kiai ini udah punya, ya insya Allah ya bekal di akhirat yang cukup gitu ya, pendidikan, maksudnya ilmu yang bermanfaat, kemudian juga dengan pondok pesantren ini. Luar biasa Pak Kiai. Oke Pak Kiai, ini ada nggak sih kebiasaan di masa kecil ini yang memorable? Mungkin kan ya namanya juga anak-anak ya gitu. Kalau belajar tuh malas gitu, apalagi mungkin belajar agama yang bisa dibilang kan sebanyak orang yang kayak ngantuk gitu, ngaji tuh ngantuk dan sebagainya gitu kan. Nah, ada nggak sih yang memorable gitu, yang paling diingat sama Pak Kiai masa-masa kecil? Saya paling malas itu nyatat. Jadi mencatat itu paling malas karena menurut saya dihafal aja, ngapain dicatat. Oke. Nah, yang kedua itu jadi kalau teman-teman punya catatan, saya sering itu kadang-kadang jahil sama teman, diumpetin gitu ya, biar sama-sama nggak baca dari catatan itu. Jadi biasa baca pada bukunya, diringkes sendiri, nggak diringkesin di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, saya lebih senang itu kalau belajar sambil jalan. Sambil jalan? Jadi tidak diem. Oke. Gitu. Jadi umpamanya di kendaraan itulah saya bisa menghafal Al-Quran, ngafalin hadis. Jadi pelajaran itu kalau baca di jalan sampai sekarang. Jadi kalau saya masuk mobil, terus saya mau nulis jurnal, kan teman-teman yang mendesak biar segera profesor katanya. Nah, saya itu kalau di rumah lah nggak jadi nulis. Kalau masuk mobil, pegang laptop, udah saya lebih enak. Bahkan nulis kadang-kadang kalau nulis di HP, gitu di mobil. Jadi sampai sekarang kebiasaan. Kalau belajar itu tidak di tempat yang kadang-kadang sunyi kan. Kalau teman-teman dulu di pondok itu kalau mau ujian nyari tempat yang sepi yang tidak dengar sama. Saya malah ngelamun kalau gitu tuh. Jadi harus banyak begini saya baca, itu saya lebih nyaman. Itu kebiasaan mulai dulu ya sampai sekarang ya begitu. Jadi keramaian itu yang membuat saya lebih konsentrasi. Karena kalau diem malah tidak dapat. Dan paling malas sampai sekarang malas mencatat. Hanya karena terpaksa berikutnya saya harus menulis kayak skripsi, menulis makalah dalam kuliah. Baru saya itu menulis pikiran, tapi mencatat dari yang saya baca itu sebenarnya aslinya malas gitu. Tapi terpaksa sehingga menjadi kebiasaan baru saya menulis. Pas ketika sekarang ada hal yang perlu saya torehkan, mengkomunikasikan ke publik dengan cara menulis artikel dan jurnal gitu. Oke, unik berarti ini. Biasanya orang kalau di perjalanan kan malas buka handphone apalagi laptop kan pusing katanya. Tapi Pak Kiai justru malah bisa lebih konsen ya. Nah Pak Kiai, selain dari keluarga yang agamis, apa sih yang membuat Pak Kiai ini pengen fokus gitu dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan? Apa sih Pak Kiai? Kecelakaan aja sebenarnya. Kecelakaan. Gimana tuh Pak Kiai? Jadi dulu masih kecil itu saya punya keinginan menjadi orang yang nekuni di sains. Jadi ketika saudara-saudara mondok, saya itu minta sekolah umum. Jadi kan saya sekolahnya di Ibtidaiyah, saya minta persamaan yang negeri ke SD, karena biar bisa masuk di SMP. Tapi ketika itu orang tua sakit, nggak bisa membiayai saya. Nah, akhirnya apa? Ini sekolahnya ke pesantren lebih murah. Jadi ya kecelakaan di pesantren itu. Nah pas ketika saya kuliah di Jakarta, saya aktif di organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya inginnya itu menjadi aktivis, menjadi intelektual gitu ya. Maka menurut saya itu yang hebat kalau dia ngisi di seminar, kalau jadi dosen itu. Jadi berpikirnya itu lebih pada yang umum sampai itu. Tetapi kecelakaan sekali lagi. Suatu saat saya ketemu dengan Ki Hasyim Muzadi, diminta menemani beliau ngisi ceramah di
TV, salah satu TV swasta itu. Nah kebiasaan itulah saya dipanggil kiai. Oh oke. Sebelumnya tidak, jadi saya tuh ngisi di beberapa ya stasiun TV mengisi, tetapi saya itu ngisi sebagai ilmuwan. Ya, ada beberapa instansi itu, tapi berkenaan dengan keislaman, namanya kesehatan, berkenaan dengan umumnya keluarga berencana dan seterusnya. Tapi posisi sebagai agamawan, tapi bukan kiai. Tapi diajak Kiai Hasyim Muzadi almarhum almarhumlah itu untuk ceramah di salah satu. Akhirnya saya sering diundang ceramahlah di TV itu. Saya hanya dipanggil kiai. Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta, ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya. Nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, nggak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid, bukan hanya musola, masjid gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya itu kholus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya, dan saya bikin masjid 3 lantai, pastinya pesantren. Saya namain dengan An-Nafisah, karena ibu saya namanya Nafisah. Masya Allah. Nah, jadi tadi mengarah keagamaan itu akhirnya orang persepsikan saya kiai. Nah, akhirnya saya penampilannya dulu saya tuh paling senang kalau nggak pakai kopiah. Oh gitu. Jadi, masih awal-awal berkeluarga itu ya kayak seorang ilmuwan gitu lah. Ya, karena sudah dipanggil kiai, kok nggak enak ya kalau nggak pakai kopiah. Sudah, akhirnya kopiahan saya. biar menegaskan identitas tuh gitu ya Pak Kiai. Iya, bahkan disuruh sorbanan itu. Nggak bagus saya ceramah, masa nggak pakai sorban katanya. Pakai gamis setiap hari begitu. Itu dia. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari yang saya googling nih, juga ngambil banyak short course gitu. Itu tuh apa sih Pak Kiai? Maksudnya kan udah dilihat nih S2 gitu kalau udah mentereng gitu di luar negeri pula. Tapi apa sih yang membuat gigih gitu? Siapa tahu ada Tribuners yang juga tergerak untuk rajin gitu dalam pendidikan. Ya kan pada saat itu saya mau berkarir di intelektual. Saya sudah diterima sebagai dosen gitu. Dulu sempat juga pengen jadi politisi. Oh, jadi kan dulu pernah jadi ketua PMII di cabang. Jadi berpikir jadi politisi. Pada 2003 itu saya jadi wakil ketua panitia pengawas pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Tapi setelah tahu begitu kok saya kayaknya bukan dunia saya, politisi. Ini bukan jalan saya. Bukan jalan saya. Akhirnya saya banting setir. 2004 itu daftar jadi dosen. Nah, diterima sebagai dosen. Saya ketika itu ngajar di UI, tapi juga daftar di UIN Syarifuddaullah Jakarta. Nah, dari dosen itu saya berpikir, kalau saya tidak banyak mendapatkan short course, tidak mendapat pendidikan, saya akan kalah dengan teman-teman yang lulusan dari luar, yang hebat-hebat itu. Akhirnya saya meneruskan S3 tuh ke Malaysia, di Malaya. Kan malah saya grade-nya itu tinggi dan dekat gitu ya. Kemudian di saat bersamaan, setiap ada kesempatan ke luar negeri, saya ikut. Seperti NUS, National University of Singapore. Pernah postdoc juga di Rabat, di Maroko. Ya. Jadi pendidikan pernah juga saya 1 bulan short course juga di Iran. International Mustafa University. Saya beberapa tempat, seperti halnya tempat pendidikan yang sekilas itu, yang sifatnya short course saya ikuti. Untuk apa? Ya ini kayak harus bersaing, karena intelektual. Itu tidak boleh kita ini mendek, dia harus belajar terus. Nah, di situ dia memacu saya untuk terus belajar, karena merasa ke depan pasti muncul generasi muda yang lebih dari saya. Dia itu lebih muda, maka saya harus punya bekal yang lebih juga, karena akan bersaing dengan mereka. Jadi persaingan itu penting, merasa bersaing. Fastabiqul khairat. Kita saling berlomba-lomba. Nah, itu yang membuat saya harus doktor, saya harus postdoc. Tapi pas ketika jadi kiai, wah ini kelupaan ngurus guru besar. Masih ditanya terus sama teman-teman, kapan ngurus guru besar? Padahal tinggal 1 level lagi sudah naik ke guru besar. Gitu. Ini ya motivasi bersaing itulah yang menjadi motivasi kita, harus di mana ada kesempatan pengalaman, kesempatan untuk pendidikan kita lakukan itu. Jadi mengambil segala kesempatan ya. Iya. Tapi cita-cita berarti dari awal tuh, awalnya tuh dosen, terus politisi juga sempat pengen, atau bagaimana?
Ya awal-awal ya ketika saya belajar tuh nggak tahu mau jadi apa, pokoknya belajar aja. Seperti kita pada umumnya, teman-teman. Iya, jadi saya mondok kan nggak punya mondok pesantren salaf di Pondok Pesantren Sidogiri. Cita-cita penting saya ya belajar. Jadi pasca dari Sidogiri itu saya sempat stuck ya, karena orang tua saya itu kan meninggal pada saat saya masih kelas 2 sanawiyah. Jadi ibu saya nggak lagi punya biaya. Jadi pasca Sidogiri itu sebelum saya kuliah ke Jakarta, saya itu pernah jualan baju, jualan pakaian, buat apa? Untuk membiayai hidup. Itu berarti di Madura sih? Di Madura, di Surabaya, itu saya gitu. Tapi ternyata bisnis saya nggak jalan. Oke. Karena bisnis nggak jalan, itu saya berpikir berarti saya harus sekolah. Iya. Pergilah ke Jakarta dengan biaya seadanya, nyampe di Jakarta. Ya di mana yang bisa kita tempat tinggal. Jadi dulu tinggal di pondok pesantren di Cawang, Jakarta Timur, sambil mencari kuliah mana kuliah yang bisa memberi beasiswa, karena saya tidak punya biaya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi apa, saya nggak tahu nyampe di Jakarta. Oh di Jakarta itu ada kuliah ini, kuliah itu baru tahu saya sampai di Jakarta. Disitulah kayak saya datang ke kebun, sementara di kebun banyak buah-buahan. Jangan sampai ini saya ketinggalan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan itu berlalu tanpa kita mengambil hikmah. Maka semua kesempatan itu saya lakukan. Maka saya S1 kuliah 2 sekaligus. Di Jamiatul Imam di Lipia itu sekaligus sudah di Al-Azhar saat itu. Udah duanya saya ambil. Gitu. Kita sekolah dan selesai. Bahkan saya ada pendidikan kader ulama yang beda MUI. Saya lakukan juga. Jadi sehari itu saya kuliah 3 tempat. Saat itu. Saat yang bersamaan saya jadi ketua PMII. Nah, di organisasi inilah kan munculnya menjadi politisi. Dulu saya ketua cabang, Caimin itu ketua PB, pengurus pusatnya. Jadi ada keinginan jadi politisi. Masuklah di panitia pengawas pemilu. Nah, jadi panitia pengawas pemilu ini akhirnya saya mengukur diri. Kayaknya saya tidak bakat. Saya banting ke intelektual. Mau jadi dosen. Kuliah lah. Nah, setelah jadi dosen, secara tidak sengaja menemani Kiai Hasyim Muzadi untuk ceramah-ceramah. Kok dipanggil kiai? Kok lebih enak jadi kiai nih? Kok nyaman? Kok nyamannya? Kenyamanan jadi kiai. Ini sekarang duanya kita lakukan sambil jadi dosen. Tadi sebelum kita rekaman, kita ngajar dulu di UI, ya, ketepatan bisa ngajar di UI yang saya pertahankan sekarang hanya tinggal ngajar di UI dan di UIN. Kalau pernah ngajar di Trisakti, saya berhenti. Di IPB juga pernah saya ngajar. Waktu sudah nggak ada, karena waktu harus ngurus pesantren, jadi keamanan, lalu kemudian berorganisasi di MUI dan di PBNU. Jadi ngajar hanya tinggal di pesantren sendiri, di UIN dan di UI. Nah, gimana Kiai waktu pas kuliah tadi kan 3 gitu, di 3 tempat sekaligus aktif, jadi aktivis gitu kan, di politik juga berkecimpung. Gimana bagi waktunya Kiai? Mungkin banyak nih yang relate gitu, yang multitasking gitu. Jadi kan kita ngukur ya, kalau di Jamiatul Imam itu tidak boleh absen itu lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20%, berarti dia nggak bisa ikut ujian. Di 20% ini saya habisin gitu. Bolosnya saya habisin. Jadi kalau ini materi sejarah. Sejarah ini saya masih ada peluang absen 4. Berarti kalau pas ketepatan ini saya pergi keluar untuk mengikuti seminar acara organisasi begitu. Jadi kita memastikan masing-masing itu mana yang bisa dikurangi batas minimal tidak masuk. Tapi saya tidak masuk itu bukan karena saya main-main. Karena saya harus menyesuaikan ketika waktu di Jamiatul Imam dengan saya di pendidikan kader ulama. Bahkan sebelum kader ulama, saya ikut namanya pendidikan kader mubaligh, ceramah. Jadi saya pernah ikut itu di acara KODI di KI, koordinasi dakwah di KI. Jadi saya melihat mana yang bisa kita bolos untuk masuk pada tempat lain, itu yang dilakukan sambil berorganisasi. Kadang-kadang kalau organisasi kalau jadi ketua kan bisa mewakilkan. Nanti saya datang agak terlambat karena kuliah dulu baru pergi. Nah, itu cara yang kita lakukan selama 2 tahun begitu. Selama 2 tahun kita lakukan, setelah itu kan pendidikan selesai yang satu tinggal organisasi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Di tahun 97-98 pas reformasi itu ya saya memimpin demo juga. Karena pada saat itu yang untuk menurunkan Soeharto, teman saya juga yang dulu itu di Salemba dan dari YAI
yang terkena tembak yang menjadi pemantik itu dulu adalah satu rombongan di dalam demo saat itu jadi ketua PMI Jakarta Pusat. Oke, luar biasa. Berarti Pak Kiai kan kalau waktu pas di Madura mungkin karena lingkungannya juga mendukung gitu ya, maksudnya agamis semua gitu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan ke Jakarta udah heterogen banget gitu ya Pak Kiai. Gimana caranya kayak kita tuh biar tetap apa ya, keimanannya tuh tebal gitu. Kadang kan karena udah capek, kemudian lingkungan juga seperti yang ya tidak terlalu kuat gitu agamanya. Gimana kita tetap ya kuat keimanannya gitu Pak Kiai? Kalau keimanan kita pasti kembali kepada Allah ya. Tapi anak muda kan nggak banyak begitu. Yang paling dekat adalah bagaimana kita menjaga harapan orang tua. Jadi ibu itu punya harapan kepada saya. Dari saya lah ibu itu berharap betul jadi orang sukses, jadi orang yang memelihara terhadap integritas dan keimanan itu. Nah, saya tidak mau mengecewakan ibu saya. Makanya ya saya lakukan ini gitu loh. Saya harus begini karena ibu senang begini. Jadi di-remind dari pesan-pesan orang tua untuk terus menjiwai kita. Maka penting barangkali orang tua itu menyampaikan kepada anak-anak kita harapan apa sih kepada anak itu. Mungkin pada saat itu anaknya cuek, tapi sebenarnya di dalam bawah alam sadarnya dia masuk sudah gitu loh. Masuk di bawah alam sadarnya itu. Nah, kalau bisa hal itu dilakukan, itu kontrol yang paling kuat buat anak-anak, itu kontrol paling kuat. Jadi saya tuh berharap, saya memberikan kebebasan, tapi ini harapan saya. Nah, itu akan terus masuk ya. Tentu doa orang tua ya, pasti doa orang tua. Saya yakin betul doa ibu saya, doa abah saya kepada saya, sehingga saya bisa menjaga, meskipun umumnya kalau mau nakal kan nggak ketahuan. Iya, jauh katanya. Jauh gitu. dari orang tua. Tapi balik lagi ya, itu amanah dari orang tua begitu ya Pak Kiai ya. Oke, nah untuk pesantren sendiri berarti tahun berapa didirikannya ini? Pesantren Cendekia Amanah ini? Nah, saat saya menjadi pengajar di UI, kemudian saya juga di UIN, sambil ceramah-ceramah itu diingatkan untuk pesan orang tua yang lebih senang punya pesantren daripada punya pabrik, daripada punya perusahaan. Disitulah saya mulai gelisah dari tahun 2000. Ya, dari tahun 2000 saya mulai gelisah. Ya, mulai 2010 persisnya. 2010 saya udah mulai gelisah. Kan dari situ saya mulai berpikir, 2012 saya mulai aktivitas keagamaan itu menjadi penceramah, sudah dipanggil kiai gitu. Di 2000 itulah saya mencari di mana tempat yang pas. Ya, 2014 ketemu dengan orang yang mau wakaf ini. Tapi sebelumnya beberapa kali mencoba tapi tidak pas, mencoba tidak pas itu berkali-kali ya. Bantu orang kayaknya nggak nyaman. Saya memilih sendiri gimana cari yang pas untuk saya berjuang dengan pesantren. Alhamdulillah 2014 komunikasi dengan orang yang mewakafkan ini 1 hektar. Ini dulu rawa, 2015 kita urus suratnya, 2017 baru selesai dari 13 sertifikat menjadi 1 sertifikat lalu kita wakafkan. Nah, dari 2017 itulah kita mulai membangun, tapi pas seriusnya 2019. Kita plus COVID berarti, menjelang COVID. Menjelang COVID, 1 tahun sebelum COVID. Nah, 2019 itulah kami karena sudah aula selesai, terus ada gedung lokal selesai, kami buka pendaftaran. Jadi pendaftaran pertama pesantren formal itu pada 2020 saat COVID. Jadi kan April COVID, Juni itu adalah penerimaan santri pertama di sini. Berarti banyak tantangannya dong Pak Kiai waktu itu? Ya banyak, karena ketika orang mau berangkat kan ada yang dari Gorontalo, ada Riau. Padahal santri pertama itu, ketika mau berangkat kesulitan berangkat. Ketika dibikin grup WA mereka untuk yang wali-wali santri, ada yang sudah siap berangkat, ada yang tak, nanti gimana nggak jadi lagi berangkat. Akhirnya kami putuskan tidak komunikasi pakai grup WA, Japri saja yang memberangkatkan anaknya ke sini. Nah, akhirnya berangkatlah ke sini. Saat itu ada sekitar 16 orang, kemudian sekitar sini ada 4 orang, berbekal 21 santri pertama kali. Pada tahun 2020 itu kita mulai pesantren ini sambil mengurus izin. Alhamdulillah tahun itu juga izinnya keluar. Ini kan sekolahnya SMP bukan sanawiyah. Nah, tapi berasrama, ada tahfidz Qur'annya, ada juga baca kitab Turos, kitab kuningnya. Ini 2020. Jadi kalau ditanya kapan mulai ini, pas COVID.
pas COVID. Iya, waktu orang susah ini itunya, tapi ini bisa survive ya Pak Kiai. Berarti sekarang udah berapa santri Pak Kiai? Alhamdulillah sudah 200-an santri di sini. 200-an santri dari 21 tadi ya? Iya, dan memang ini tidak untuk jumlah besar. Jadi memang yang terbatas nanti sekitar 400-an santri kalau sudah gedung terbangun semua. Oh, goalsnya 400-an santri. Karena ini kan baru separuh dari yang kita rencanakan dalam gambar itu. Dan santri di sini kan ada kasur satu, ada lemari satu, ada tempat interaksinya. Jadi memang tidak untuk padat ya. Jadi yang interaksinya lebih mudah, kemudian juga mungkin lebih terjaga kesehatan dan kebersihannya itu. Betul, berarti ini kan di Depok ada rencana buka lagi di tempat lain nggak? Kita punya keinginan ya, ini kalau nanti mungkin di atas 2030. Jadi kalau ini tahun ini 2026 ada lulusan pertama anak-anak kita di SMA dan nanti ada ruskin mungkin ke perguruan tinggi negeri, ada yang di dalam, ada yang di luar negeri, ada yang agama, ada yang umum. Nah, kan kita berharap di 2006, 2030 anak-anak ini udah selesai. Jadi kalau dia kembali ke kampungnya, kita akan support dia akan mendirikan pesantren. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya pengkaderan ke mereka. Iya. Nah, jadi di sana tinggal ini diinsert kepada mereka, jadi mereka menyebarkan di tempatnya masing-masing. Ada yang dari Gorontalo, ada yang Riau, ada yang Depok sendiri, ada yang dari Jawa. Kita berharap ini jumlahnya tidak banyak, tapi kita berharap ketika mereka keluar itu bisa melanjutkan untuk membuka pesantren berikutnya. Oke, nah Pak Kiai ini, bagaimana Pak Kiai ini memadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan nih dalam berdakwah? Ini yang kita coba lakukan di pesantren ini. Di pendidikannya SMP, SMA, tapi di sini ada tahfidzul Quran, ada juga baca kitab kuning. Sebenarnya kan ini warisan dari penjajahan, mendikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Yang ngurus kuburan, ngurus masjid itu hanya Kementerian Agama. Kementerian kalau yang ngurus tentang dunia adalah Menteri Pendidikan. Padahal kita ini untuk asas para pejuang kita kemerdekaan, itu mengintegrasikan keduanya. Kemerdekaan diraih dengan nilai-nilai agama, seperti resolusi jihad. Kemudian ketika kita beragama, juga tidak lepas dari soal nasionalisme. Dan kita sekarang sudah mulai mengarah pada integrasi ini. Di UIN membuka jurusan kedokteran. Di UI juga membuka jurusan agama. Di UGM dan seterusnya. Nah, kita ingin mencoba embrionya ini, anak-anak kita, gimana mereka ini punya ilmu agama yang cukup. Kemudian mereka itu nanti bisa memilih mau di jalur umum atau agama. Jalur umum pun dia punya basis agama, apalagi jurusan agama. Dia punya basis umum. Di sebagian pendidikan itu ketika agama nggak ngerti umum sama sekali. Ketika umum tidak ngerti agama sekali. Kita lakukan integrasi antar keduanya sehingga nanti menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pendidikan di sini ini hanya SMP dan SMA. Jadi ketika SMP itu target kita how to know. Gimana dia tahu, hafal, kemudian dia bacanya fasih Al-Quran, ngerti baca kitab, dan ngerti juga matematika, fisika, dan seterusnya. Di SMP how to know. Ketika dia masuk SMA, dia how to do. Gimana kita melatih kreativitasnya. Nahwunya sudah bagus, grammarnya sudah bagus, gimana mereka tuh berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Mereka sudah praktek, sudah nggak terlalu banyak teori. Yang sudah dihafal di SMP sudah selesai. Di SMA adalah how to do. Kita berharap nanti ketika mereka kuliah, how to be. Dia mau jadi apa? Iya. Pilihan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi agamawan, dan seterusnya. Jadi mereka tuh sudah punya kayak kemampuan dasar untuk menjadi manusia seutuhnya. Tinggal dia memilih profesi apa yang mau dia tekuni selama hidupnya itu. Jadi mereka sudah bisa memetakan dirinya. Dan kemarin kita kerjasama dengan SQ tentang DNA masing-masing teman-teman ini, santri-santri itu dipetakan Anda cenderungnya kemana. Anda umum, kita kasih bekal umum dan agama. Anda mau agama, Anda sudah bekal agama dan umum. Kan nggak mungkin juga kita bicara agama saja, bicara faraid ilmu waris. Dia pasti ngerti dong hitung-hitungan, karena pembagian-pembagian adalah hitung-hitungan. Ilmu astronomi, ilmu falak dalam ilmu agama. Itu kan nggak mungkin dia hanya satu ilmu lepas dari agama. Sekarang astronomi dipakai untuk penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, lalu kemudian melihat bagaimana dengan perkembangan ya ilmu astronomi itu juga paralel dengan ilmu falak. Cuman ini
Saya mencurigainya adalah bagian dari strategi penjajahan ke Indonesia saat itu, sehingga dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh ketemu. Dan sekarang ada kesadaran untuk melakukan integrasi. Nah, dakwah kami yang lakukan juga keluar begitu. Saya basisnya adalah pesantren salaf, saya harus belajar ilmu filsafat, saya harus juga mengikuti bagaimana teman-teman di ilmu kesehatan, karena saya harus bicara kesehatan perspektif agama. Apalagi ekonomi, memang saya menekuni di situ. Saya di Dewan Syariah Nasional sebagai ketua, saya harus ngerti SBSN, saya harus ngerti pasar modal, saya harus ngerti asuransi, saya harus ngerti perbankan. Karena bagaimana bisa menginsert atau mengguiden tentang perilaku bisnis ini sesuai dengan syariah? Nggak mungkin. Kalau kita nggak. Demikian juga ketika kita melakukan respon terhadap perkembangan zaman, perkembangan perilaku, saya selalu meresponnya berkenaan dengan keagamaan Islam. Sehingga modal saya adalah keislaman, tetapi saya berusaha untuk bisa mengerti di luar itu agama Islam dan arti keilmuan Islam itu untuk direspon dari Islam. Yang direspon dari ilmu psikologi, dari itu adalah bagiannya orang lain. Karena saya basisnya adalah agama, maka saya harus memotret itu dari perspektif agama. Bisa saja sama jawabannya dengan mereka, bisa saja juga berbeda gitu ya. Oke, baik. Pak Kiai, apa harapan Pak Kiai ini untuk generasi muda Indonesia dan bagaimana mereka bisa berkontribusi ke masyarakat? Setiap hidup itu ada tantangannya, dan ada zamannya, dan ada generasinya. Kalau saya menerima murid setiap tahun itu punya karakter yang beda. Angkatan ini beda dengan antara angkatan tahun lalu. Selalu beda. Cara ngeresponnya, cara kecerdasannya, cara perilaku, cara belajarnya. Oleh karena itu, setiap zaman pasti ada tokohnya. Ya, setiap tokoh pasti ada zamannya. Nah, itu pasti. Begitu di dalam kehidupan ini, Anda jangan lewatkan waktu-waktu yang sangat penting masa muda itu untuk mengisi diri. Saya merasa kurang, banyak kurang. Kenapa dulu saya tidak begini, kayak gini? Padahal saya dulu berusaha untuk belajar. Apalagi orang yang berusaha tidak belajar umpamanya, atau waktunya habis dengan main-main. Oleh karena itu, sempatkan belajar. Dan godaannya sekarang adalah copy paste. Adalah mengandalkan alat. Seperti kecerdasan tiruan ya kan, AI, akal imitasi. Kan AI itu imitasi, akal imitasi. Akal imitasi. Akal imitasi. Jadi akal tiruan. Dia bisa lebih senang berkomunikasi dengan mesin daripada dengan orang. Dan yang paling parah adalah menganggap mesin yang dijawabkan karena masuk pada akalnya dianggap sebuah kebenaran. Nah, kebenaran tidak diverifikasi dengan orang yang ahli. Nah, ini yang bahaya nanti menjadi kebenaran semu. Nah, oleh karena itu, pesan saya belajar yang sungguh-sungguh dan harus ada gurunya. Apalagi bagi harus ada gurunya, harus ada yang membimbingnya, harus ada yang menontonnya. Meskipun bisa ngambil dari mana aja informasi, harus ada verifikatornya. Agar apa? Keyakinan kita, ilmu kita itu ada dasarnya. Kita sebut dalam Islam namanya harus ada sanadnya, mata rantainya. Jadi ada transmisi dari ilmu itu. Kalau dalam Islam itu kewajiban itu. Dalam ilmu hadis harus ada mata rantai yang bisa dipercaya. Tidak bisa, umumnya ilmu hanya sekedar informasi, tidak bisa. Jadi harus ada mata rantai. Apalagi punya keyakinan sang guru itu memberikan efek psikologis untuk komitmen terhadap keilmuan. Berbeda dengan ilmu yang berserakan atau informasi yang berserakan kemudian dianggap sebuah ilmu yang harus diyakini. Jadi belajar dan belajar. Dan setelah belajar, komitmen dengan ilmunya. Jangan tergantung bayarannya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kan kita ilmu itu diubah-ubah tergantung siapa pesanannya. Nah, komitmen konsisten dan berintegritas dengan ilmu itu juga tak kalah sulitnya dengan kita mencari ilmunya. Dan biasanya setinggi apapun ilmu seseorang, ketika tidak punya integritas, nggak ada harga apa-apa. Ya sama dengan mungkin lebih mahal ChatGPT barangkali, atau lebih mahal kita cari ke Google daripada orang itu. Jadi ada nilai tambah dibanding mesin bagi orang yang hidup berilmu itu kalau dia punya integritas. Dan itu pasti ada resikonya. Oke, yang membedakan kita sama AI adalah integritas itu tadi berarti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis sudah berbincang kepada kami, memberikan banyak cerita, pengalaman, dan ini tentunya bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi Tribuners dimanapun berada. Ya, dengan ini berakhir sudah cerita Kiai pada hari ini. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Warga lereng Merapi Merbabu di Boyolali merayakan Lebaran 3 kali dalam setahun. Ya, selain Idul Fitri dan Idul Adha, warga setempat melakukan tradisi sadranan sebelum memasuki bulan puasa Ramadan yang rutin dilakukan sejak bertahun-tahun silam. Tahun ini sadranan digelar 4 Februari 2026. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, ikuti aku menilik tradisi sadranan di Cepogo, Boyolali. Waktu aku berkunjung ke Cepogo, deretan rumah di lereng Merapi Merbabu mendadak tak pernah sepi. Sejak pagi hingga sore, pintu-pintu terbuka lebar, panci-panci besar berjejer di teras, dan tamu datang silih berganti. Ya, dilihat-lihat justru seperti momen Lebaran. Ya, di Boyolali ini dalam setahun Lebarannya bisa dibilang ada 3 kali. Saat Hari Raya Idul Fitri, menjelang bulan puasa atau bulan Sya'ban, dan pada bulan Safar. Lebaran menjelang puasa ini hanya terjadi di sebagian besar kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ramai sudah tentu, bahkan lebih ramai ketimbang momen Idul Fitri. Para perantau pun juga banyak yang mudik. Seperti layaknya Lebaran Idul Fitri, masyarakat juga saling berkunjung. Yang muda mengunjungi yang tua, bahkan rekan sejawat keluarga atau temannya teman juga boleh berkunjung untuk sekedar silaturahmi. Tapi ada syaratnya. Selain wajib menikmati aneka ragam hidangan ringan, juga wajib makan nasi. Sebab pemilik rumah sudah menyiapkan hidangan spesial untuk menyambut para tamu yang datang. Inilah sadranan, tradisi turun-temurun yang bukan sekadar ritual jelang Ramadan, tapi cara warga menjaga darah kekeluargaan tetap hangat dan silaturahmi tak pernah putus. Dalam sadranan, tuan rumah bahkan merasa kalah jika tamunya pulang tanpa mencicipi hidangan. Karena menjamu adalah kehormatan, bukan kewajiban. Hajatan besar ini digelar pada Rabu 4 Februari 2026. Tradisi turun-temurun ini menggabungkan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar keluarga serta tetangga, menjadikannya ritual kolektif yang mempererat hubungan sosial. Hal ini berbeda jauh dengan ziarah makam biasa yang bersifat personal dan fleksibel waktunya. Tak diketahui secara pasti kapan tradisi sadranan ini pertama kali muncul. Namun warga setempat sudah melaksanakan tradisi sadranan sejak lama. Untuk kegiatan sadranan itu adalah warisan dari leluhur, dari kami sendiri. Tidak tahu mulainya dari tahun berapa, tapi yang jelas ini adalah warisan leluhur, dan warisan itu saya sebagai anak cucu mungkin tinggal melestarikan. Dan inti sadranan itu yang pertama itu adalah menguri-uri atau mengenang para leluhur, disertai dengan doa-doa. Dan untuk yang kedua itu adalah mempererat silaturahmi. Yang ketiga itu sebagai ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezekinya kepada masyarakat. Sadranan diawali dengan kenduri di kompleks makam sebagai doa bersama untuk para leluhur. Warga tak hanya datang dari Cepogo, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Khususnya mereka yang memiliki ikatan darah dan sejarah dengan Puroloyo. Makam-makam di momen sadranan tak lagi sunyi. Ia menjadi titik temu ingatan dan kerinduan yang lama bertahan. Usai berdoa, arus manusia berpindah. Dari makam, silaturahmi mengalir ke rumah-rumah warga. Jalanan desa mendadak padat. Kendaraan berhenti di tepi sawah, di bawah pepohonan, bahkan di mulut yang sempit. Namun tak ada keluhan, karena kemacetan hari itu dianggap sebuah berkah. Di setiap rumah pemandangannya serupa. Tamu dipersilakan duduk,
berbincang singkat, lalu disodori hidangan. Tak ada obrolan berat, tak ada agenda resmi, yang ada hanya tanya kabar, senyum, dan sendok yang akhirnya menyentuh nasi, meski seringkali setelah bujukan berkali-kali dari tuan rumah. Dalam sarjana tidak ada kasta. Yang muda mendatangi yang tua menyambut dengan tangan terbuka. Status sosial luruh bersama aroma masakan. Hidangan pun beragam dari makanan ringan hingga sajian berat, semuanya disiapkan dengan niat yang sama, yakni memuliakan para tamu. Tradisi ini telah berlangsung puluhan tahun. Setiap dukuh memiliki jadwal sendiri, ditentukan lewat kesepakatan para sesepuh desa. Tradisi sarjana dimulai dengan kenduri di komplek makam untuk mendoakan para leluhur. Tidak hanya warga setempat, keluarga dari berbagai daerah yang leluhurnya dimakamkan di makam tersebut juga ikut hadir. Setelah berziarah, baru warga saling berkunjung ke rumah-rumah saudara, kerabat, rekan kerja, hingga teman-teman mereka. Salah satu pusat sarjana terbesar adalah di Kecamatan Cepogo, di mana perayaan seringkali lebih meriah daripada Lebaran. Aktivitasnya biasanya diawali dengan pembersihan makam atau disebut buba, lalu doa bersama disebut tahlil, dan makan bersama dengan membawa tenong berisi makanan, khususnya apem. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada leluhur turun-temurun. Sarjana juga diwariskan dari nenek moyang dan bertujuan agar hubungan keluarga dan tetangga semakin erat. Meski sekilas mirip dengan ziarah makam, sarjana memiliki karakteristik khusus. Ziarah makam biasanya dilakukan kapan saja dan fokus pada satu almarhum. Namun sarjana adalah ritual adat tahunan yang kolektif, melibatkan banyak keluarga, tetangga, kegiatan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar warga. Konon tradisi sarjana di Cepogo Boyolali berakar dari budaya penghormatan leluhur zaman Majapahit atau abad ke-13 yang disebut sadara. Tradisi ini kemudian diadaptasi dan disebarkan melalui dakwah Islam oleh para wali, khususnya melalui tokoh penyebar Islam di wilayah Cepogo, yakni Syekh Ibrahim atau Mbah Bonggol Jati pada sekitar abad 16. Awalnya merupakan upacara sadara pada masa Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk atau usul Patih Gajah Mada untuk mendoakan roh leluhur seperti Gayatri. Kemudian Wali Songo dan secara lokal di Cepogo diyakini oleh Syekh Ibrahim, utusan kerajaan Demak, melakukan akulturasi budaya dengan memasukkan unsur doa Islam atau tahlil ke dalam tradisi ziarah kubur tersebut. Tradisi ini kemudian diwariskan turun-temurun, terutama di wilayah lereng Merapi, yakni Cepogo, dan menjadi agenda tahunan warga untuk membersihkan makam dan berdoa bersama di bulan Ruwah atau Sya'ban. Sarjana diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga bukan oleh aturan tertulis, melainkan oleh rasa. Di balik kesederhanaan itu, ada satu aturan tak tertulis yang selalu berlaku. Kamu harus makan. Tuan rumah akan membujuk sekuat tenaga, sementara tamu biasanya hanya mengambil sedikit nasi dan lauk sebagai bentuk hormat. Cukup satu suap, asal niatnya tersampaikan. Sarjana pun menjadi pengingat bahwa di lereng Merapi Merbabu silaturahmi bukanlah slogan saja, tetapi ia hidup, dihidangkan, dan dibagi dari rumah ke rumah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat sekalian, perintah puasa diturunkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah puasa ini membawa kebaikan yang luar biasa, karena para ulama menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang dengan pahala tanpa batas. Mengambil dari hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi," bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sementara secara istilah, puasa berarti menahan diri. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa manfaat kita melaksanakan puasa? Dari rangkaian ayat puasa, dari ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan paling tidak ada 3 tujuan atau manfaat yang ingin didapatkan melalui puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Kita puasa bukan untuk lapar, kita puasa bukan untuk haus, kita puasa bukan cuma untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan keluar dari kegiatan rutinitas. Kita puasa untuk satu tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar meraih takwa, la'allakum tashkurun, agar mendapatkan syukur, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, agar benar-benar cerdas dalam menjalani hidup. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maksudnya apa? Takwa, kata para ulama, artinya hati-hati. Takwa artinya takut, hati-hati dalam menjalani hidup. Diumpamakan seperti kita berjalan di tengah onak dan duri, maka kita akan sangat hati-hati jangan sampai kaki kita terinjak duri-duri itu. Kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Seperti orang yang berjalan di tengah-tengah onak dan duri, dan dia akan sangat hati-hati agar kakinya jangan sampai kena duri itu. Begitulah kita menjalani hidup dengan takwa. Sangat hati-hati agar jangan sampai ada perintah Allah yang terlalaikan, agar jangan sampai ada hak istri yang tidak diberikan, jangan sampai ada hak orang tua yang tidak kita tunaikan, jangan sampai ada hak anak yang tidak kita penuhi dengan sebaik-baiknya, ada hak orang lain yang tidak kita berikan. Itulah kita sangat hati-hati menjaga diri betul, jangan sampai ada perintah yang tidak kita laksanakan, dan jangan sampai ada larangan yang kita terjang. Itulah takwa. Nah, ketakwaan ini pada akhirnya menjadi inti dari seluruh rangkaian ajaran dalam Islam, yaitu terdapat pada kata ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, artinya hati-hati, laksanakan perintah, disiplin, tanggung jawab, dan semua kebaikan itu tersirat dalam kata takwa tersebut. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Insya Allah rezeki kita akan
dilancarkan. Insya Allah, apapun masalah, apapun dinamika kehidupan, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar, memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan seluruh urusan. Jadi orang yang bertakwa tetap saja ada masalah, tetap saja ada dinamika, tetap saja akan ada tantangan-tantangan hidup. Tetapi seiring dengan tantangan itu akan ada kemudahan-kemudahan, jalan keluar, solusi rezeki yang Allah hadirkan dengan begitu saja. Kemudian, la'allakum tashkurun. Melalui puasa kita dididik menjadi seorang yang bersyukur. Bersyukur artinya menghargai setiap nikmat yang kita dapatkan. Kita tahu siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu menghargai nikmat, maka sekecil apapun nikmat yang datang, kita akan berterima kasih kepada yang memberinya. Beda kalau kita tidak menyadari nikmat, kita tidak menghargai nikmat. Dapat satu dunia, dapat emas 1 ton sekalipun, kalau dalam hati ini ada rasa rakus, ada tamak, ada tidak puas dan tidak bersyukur, maka semua itu hanya akan menjadi hampa. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling menderita di dunia, walaupun kita berada dalam limpahan nikmat yang tidak terkira. Melalui puasa, kita dididik untuk menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa menikmati segelas air, sebutir kurma, sesuap nasi, makanan yang datang akan sangat-sangat kita hargai karena kita melalui proses pendidikan yang panjang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersyukur kecuali pada saat itu Allah ingin menambah kebaikan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Artinya setiap kali kita bersyukur, setiap itu pula nikmat siap untuk tercurah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang berikutnya, kita menjadi orang-orang yang la'allahum yarshudun, menjadi orang-orang ar-rasyidun, orang yang pintar, orang yang cerdas dalam menjalani kehidupan. Bagaimana wujud kecerdasan itu? Apakah dinilai dari materi, dinilai dari angka, dinilai dari prestasi, dinilai dari titel, gelar, penghargaan-penghargaan? Bukan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakin habbaba ilaikumul iman." Allah telah mencintakan kalian kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah tampakkan indah itu di dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, ketika kita ada rasa benci kepada kejahatan, benci kepada kefasikan, benci kepada pelanggaran, kemudian cinta kepada kebaikan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang milik kita dan bukan milik kita, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan dan mampu memutuskan, mengambil jalan untuk tetap bersama dalam kebenaran dalam kondisi apapun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apakah itu mudah? Ternyata tidak. Kita lihat, ternyata tidak ada yang tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik rakyat. Diambil semuanya. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Terjadi perselingkuhan. Mana penjahat, mana korban. Pada akhirnya jambret yang sampai mengambil harta milik orang lain itu dibela. Padahal dia adalah pelaku kejahatan, korban itu dibiarkan begitu saja. Malah dizalimi. Ini artinya apa? Ada rasa kecerdasan batin yang hilang. Kecerdasan batin yang tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan hadirnya puasa, kita dididik untuk lebih cerdas dalam menjalani hidup, untuk lebih tegas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan
kita kembali kepada suara batin, kecerdasan hati ini, kita sesungguhnya kembali kepada fitrah sejati kita sebagai seorang manusia. Banyak sekali hikmah puasa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Keluar Ramadan, kita menjadi insan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna. Zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Silahkan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata dia ilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan.
Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu bar api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah. Tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam,
ya satu yang dipelihara, bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya itu bisa ya menghilangkan pahala. Ya. Al hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Nah, seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Ya. Nah, sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, nah itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu, silakan. Iya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan
siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa diterjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Nah, maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah.
Ya, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah, wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun satu ayat kita baca tapi rutin, kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita harus terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi. Ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Iya. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya ya pesan Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur,
Bahkan dia mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga solatnya. Tapi yang tidak menjaga solatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Sekira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat sekalian, perintah puasa diturunkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah puasa ini membawa kebaikan yang luar biasa, karena para ulama menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang dengan pahala tanpa batas. Mengambil dari hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sementara secara istilah, puasa berarti menahan diri. Al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa manfaat kita melaksanakan puasa? Dari rangkaian ayat puasa, dari ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 3 tujuan atau manfaat yang ingin didapatkan melalui puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Kita puasa bukan untuk lapar, kita puasa bukan untuk haus, kita puasa bukan cuma untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan keluar dari kegiatan rutinitas. Kita puasa untuk satu tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar meraih takwa, la'allakum tashkurun, agar mendapatkan syukur, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, agar benar-benar cerdas dalam menjalani hidup. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maksudnya apa? Takwa
Kata para ulama artinya hati-hati. Takwa artinya takut. Hati-hati dalam menjalani hidup. Diumpamakan seperti kita berjalan di tengah onak dan duri, maka kita akan sangat hati-hati jangan sampai kaki kita terinjak duri-duri itu. Kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Seperti orang yang berjalan di tengah-tengah onak dan duri, dan dia akan sangat hati-hati agar kakinya jangan sampai kena duri itu. Begitulah kita menjalani hidup dengan takwa. Sangat hati-hati agar jangan sampai ada perintah Allah yang terlalaikan, agar jangan sampai ada hak istri yang tidak diberikan, jangan sampai ada hak orang tua yang tidak kita tunaikan, jangan sampai ada hak anak yang tidak kita penuhi dengan sebaik-baiknya, ada hak orang lain yang tidak kita berikan. Itulah kita sangat hati-hati menjaga diri betul, jangan sampai ada perintah yang tidak kita laksanakan, dan jangan sampai ada larangan yang kita terjang. Itulah takwa. Nah, ketakwaan ini pada akhirnya menjadi inti dari seluruh rangkaian ajaran dalam Islam, yaitu terdapat pada kata ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, artinya hati-hati, laksanakan perintah, disiplin, tanggung jawab, dan semua kebaikan itu tersirat dalam kata takwa tersebut. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan. Insya Allah apapun masalah, apapun dinamika kehidupan, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar, memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan seluruh urusan. Jadi orang yang bertakwa tetap saja ada masalah, tetap saja ada dinamika, tetap saja akan ada tantangan-tantangan hidup. Tetapi seiring dengan tantangan itu akan ada kemudahan-kemudahan, jalan keluar, solusi rezeki yang Allah hadirkan dengan begitu saja. Kemudian, la'allakum tashkurun. Melalui puasa kita dididik menjadi seorang yang bersyukur. Bersyukur artinya menghargai setiap nikmat yang kita dapatkan. Kita tahu siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu menghargai nikmat, maka sekecil apapun nikmat yang datang, kita akan berterima kasih kepada yang memberinya. Beda kalau kita tidak menyadari nikmat, kita tidak menghargai nikmat. Dapat satu dunia, dapat emas 1 ton sekalipun, kalau dalam hati ini ada rasa rakus, ada tamak, ada tidak puas dan tidak bersyukur, maka semua itu hanya akan menjadi hampa. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling menderita di dunia, walaupun kita berada dalam limpahan nikmat yang tidak terkira. Melalui puasa, kita dididik untuk menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa menikmati segelas air, sebutir kurma, sesuap nasi, makanan yang datang akan sangat-sangat kita hargai karena kita melalui proses pendidikan yang panjang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersyukur kecuali pada saat itu Allah ingin menambah kebaikan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Artinya setiap kali kita bersyukur, setiap itu pula nikmat siap untuk tercurah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang berikutnya, kita menjadi orang-orang yang la'allahum yarshudun, menjadi orang-orang ar-rasyidun, orang yang pintar, orang yang cerdas dalam menjalani kehidupan. Bagaimana wujud kecerdasan itu? Apakah dinilai dari materi, dinilai dari angka, dinilai dari prestasi, dinilai dari titel, gelar, penghargaan-penghargaan? Bukan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakin habbaba ilaikumul iman." Allah telah mencintakan kalian kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum.
Allah tampakkan indah itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, ketika kita ada rasa benci kepada kejahatan, benci kepada kefasikan, benci kepada pelanggaran, kemudian cinta kepada kebaikan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang milik kita dan bukan milik kita, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan dan mampu memutuskan, mengambil jalan untuk tetap bersama dalam kebenaran dalam kondisi apapun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Apakah itu mudah? Ternyata tidak. Kita lihat, ternyata tidak ada yang tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik rakyat. Diambil semuanya. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Terjadi perselingkuhan. Mana penjahat, mana korban. Pada akhirnya jambret yang sampai mengambil harta milik orang lain itu dibela. Padahal dia adalah pelaku kejahatan, korban itu dibiarkan begitu saja. Malah dizalimi. Ini artinya apa? Ada rasa kecerdasan batin yang hilang. Kecerdasan batin yang tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan hadirnya puasa, kita dididik untuk lebih cerdas dalam menjalani hidup, untuk lebih tegas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan kita kembali kepada suara batin, kecerdasan hati ini, kita sesungguhnya kembali kepada fitrah sejati kita sebagai seorang manusia. Banyak sekali hikmah puasa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Keluar Ramadan, kita menjadi insan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta, ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya. Iya. Nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, gak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid, bukan hanya musola, masjid, bilang gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya, itu khalus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya, dan saya bikin masjid 3 lantai, pastinya pesantren, saya namain dengan An-Nafisa, karena ibu saya namanya Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Cerita Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam kiai-kiai yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari masa kecilnya, perjalanan spiritualnya, pengalaman dakwahnya, hingga tantangan mereka dalam berdakwah. Nah, dalam episode perdana Cerita Kiai kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kiai Khalil ini merupakan ulama yang merupakan yang tersohor, maksud kami, yang pernah tampil di beberapa televisi dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Ketua Badan Pengurus DSN MUI, serta pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Kiai hari ini, walaupun hujan ya, sekarang ya udah musim hujan lagi nih. Turun rahmat berarti. Turun rahmat, amin. Nah Pak Kiai, seperti judulnya nih, kita ingin mengenal lebih dalam mengenai Kiai. Mungkin bisa diawali dari cerita masa kecil Pak Kiai. Bagaimana mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Tribuners? Saya ini orang yang lahir di Madura, keluarga biasa. Kalau dari jalur ibu itu memang keluarga kiai yang punya pesantren.
Kalau dari jalur bapak adalah pengusaha. Oke. Tapi ya hidupnya ibu dan bapak saya memilih yang di pengusaha itu. Oke. Tapi anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama, bahkan kita semua itu pendidikan agama di pondok pesantren. Baru setelah di pondok pesantren baru kuliah. Sama dengan saya dulu ketika ibtidaiyah itu di Madura, di Cirenguan, Sampang, Madura. Kemudian meneruskan sanawiyah di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Kemudian di aliyahnya saya pulang lagi ke Madura di Penyepen Pamekasan. Kemudian saya meneruskan di Jamiatul Imam Ibnu Saud Islamic University dan mengambil juga saya itu di bidang fikih perbandingan madhab. Saya bersamaan saya juga mengambil bidang pendidikan agama Islam. Nah, baru saya S2 melanjutkan di UIN Syautul Jakarta, itu di fikih siasah. Dan kemudian S3 saya ngambil di Malaya University, mengambil ekonomi syariah. Jadi kehidupan memang sekolah agama. Saya dari kecil belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab klasik, itu yang lebih banyak ditekuni. Sehingga memang aktivitas di dalam keluarga keagamaan yang lebih banyak. Tetapi ketika nyampe di Jakarta tentu banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Pesantren, ilmu pesantren harus dikomunikasikan dengan perkembangan-perkembangan itu. Ya seperti orang-orang santri lainnya, kalau pakai sarung lebih enak daripada pakai celana. Oke Pak Kiai, berarti Pak Kiai ini berapa bersaudara Pak Kiai? Saya ini ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya ini yang kelima. Jadi yang paling tua laki, perempuan, laki, kemudian saya. Adik saya dua-duanya perempuan. Nah, yang di Jakarta cuman saya. Karena kakak saya yang satu ada di Lumajang, ada di Surabaya, yang lainnya ada di Sampang, Madura. Yang Jakarta saya merantau ketepatan mendapat istri orang Betawi. Oh begitu. Jadi karena dapat istri orang Betawi nggak pulang lagi ke Madura. Udah betah di sini jadinya. Iya itu. Berarti Pak Kiai selain Pak Kiai yang menekuni agama gitu ya, dari saudara-saudara Pak Kiai ada lagi nggak selain Pak Kiai? Semua menekuni agama. Semuanya berarti ya. Jadi hanya satu kalau yang laki ya, kayak kakak yang paling tua itu namanya Abdurrahman Nafis. Itu wakil ketua di MUI Jawa Timur. Juga di ketua PWNU Jawa Timur. Punya pesantren Nurul Huda. Kalau yang perempuan itu ada di Madura, yang tinggal dengan orang tua. Adiknya lagi di Lumajang, di Jawa Timur. Abdul Wadud itu dosen di UIN Jember, kemudian juga punya pesantren di Lumajang. Nah, kakak yang paling tua ini juga bersama dengan adik saya yang paling kecil untuk bikin pesantren. Nah, kakak saya yang paling pas atas saya yang nerusin pekerjaan orang tua, dia yang bisnis, yang memang di jalur ya meneruskan ke pekerjaan-pekerjaan orang tua. Jadi dari 4 bersaudara, 3 saudara ini nekuni di keagamaan dan di pendidikan. Sama-sama pengasuh pesantren, kakak yang paling tua, yang nomor 3 dan saya. Nah kakak saya yang perempuan, yang laki-laki, yang satu nerusin abah, tapi adik saya yang paling kecil itu bersama dengan kakak yang paling tua yang di pesantren itu. Jadi 2 saja dari 7 itu yang tidak di bidang pendidikan dan keagamaan. Luar biasa. Berarti lingkungan emang agamis begitu ya Pak Kiai ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau dulu itu orang tua saya itu memberi pesan ketika saya mau berangkat ke Jakarta. Saya lebih bangga kamu punya pesantren daripada kamu punya perusahaan. Jadi itu yang termiang-miang. Nah, jadi di pikiran saya, jadi kalau saya bikin pesantren, pertama cara bakti orang hidup kepada yang orang tua yang meninggal kan melaksanakan wasiatnya. Jadi meskipun saya ketika itu sudah jadi dosen di UIN, jadi dosen di UI, ada yang kurang. Kenapa? Ada orang tua yang mesan pada saya dan ada dalam bawah sadar saya untuk bikin pesantren. Alhamdulillah setelah itu saya mencari kemungkinan untuk bisa mendirikan pesantren sehingga mendapatkan tanah 1 hektar lebih di Depok di Kalimulya ini sehingga saya konsen ketika itu saya kaprodi di Pascasarjana UI di kajian Timur Tengah dan Islam. Ya pas selesai ya saya langsung pindah ya konsentrasi mengasuh pesantren ini dan sambil berorganisasi di Majelis Ulama Indonesia dan di Nahdlatul Ulama.
Luar biasa, berarti Pak Kiai ini udah punya ya insya Allah ya bekal di akhirat yang cukup gitu ya, pendidikan, maksudnya ilmu yang bermanfaat, kemudian juga dengan pondok pesantren ini. Luar biasa Pak Kiai. Oke Pak Kiai, ini ada nggak sih kebiasaan di masa kecil ini yang memorable? Mungkin kan ya namanya juga anak-anak ya gitu. Kalau belajar tuh malas gitu, apalagi mungkin belajar agama yang bisa dibilang kan sebanyak orang yang kayak ngantuk gitu, ngaji tuh ngantuk dan sebagainya gitu kan. Nah ada nggak sih yang memorable gitu, yang paling diingat sama Pak Kiai masa-masa kecil? Saya paling malas itu nyatat. Jadi mencatat itu paling malas karena menurut saya dihafal aja, ngapain dicatat. Oh, oke. Nah, yang kedua itu jadi kalau teman-teman punya catatan, saya sering itu kadang-kadang jahil sama teman, diumpetin gitu ya, biar sama-sama nggak baca dari catatan itu. Jadi biasa baca pada bukunya, diringkes sendiri, nggak diringkesin di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, saya lebih senang itu kalau belajar sambil jalan. Sambil jalan? Jadi tidak diem. Oke. Gitu. Jadi umpamanya di kendaraan itulah saya bisa menghafal Al-Quran, ngafalin hadis. Jadi pelajaran itu kalau baca di jalan sampai sekarang. Jadi kalau saya masuk mobil, terus saya mau nulis jurnal, kan teman-teman yang mendesak biar segera profesor katanya. Nah, saya itu kalau di rumah lah nggak jadi nulis. Kalau masuk mobil, pegang laptop, udah saya lebih enak. Bahkan nulis kadang-kadang kalau nulis di HP, gitu di mobil. Jadi sampai sekarang kebiasaan. Kalau belajar itu tidak di tempat yang kadang-kadang sunyi kan. Kalau teman-teman dulu di pondok itu kalau mau ujian nyari tempat yang sepi yang tidak dengar sama. Saya malah ngelamun kalau gitu tuh. Jadi harus banyak begini saya baca, itu saya lebih nyaman. Itu kebiasaan mulai dulu ya sampai sekarang ya begitu. Jadi keramaian itu yang membuat saya lebih konsentrasi. Karena kalau diem malah tidak dapat. Dan paling malas sampai sekarang malas mencatat. Hanya karena terpaksa berikutnya saya harus menulis kayak skripsi, menulis makalah dalam kuliah. Baru saya itu menulis pikiran, tapi mencatat dari yang saya baca itu sebenarnya aslinya malas gitu. Tapi terpaksa sehingga menjadi kebiasaan baru saya menulis. Ketika sekarang ada hal yang perlu saya torehkan, mengkomunikasikan ke publik dengan cara menulis artikel dan jurnal gitu. Oke, unik berarti ini. Biasanya orang kalau di perjalanan kan malas buka handphone apalagi laptop kan pusing katanya. Tapi Pak Kiai justru malah bisa lebih konsen ya. Nah Pak Kiai, selain dari keluarga yang agamis, apa sih yang membuat Pak Kiai ini pengen fokus gitu dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan? Apa sih Pak Kiai? Kecelakaan aja sebenarnya. Kecelakaan. Gimana tuh Pak Kiai? Jadi dulu masih kecil itu saya punya keinginan menjadi orang yang nekuni di sains. Jadi ketika saudara-saudara mondok, saya itu minta sekolah umum. Jadi kan saya sekolahnya di Ibtidaiyah, saya minta persamaan yang negeri ke SD, karena biar bisa masuk di SMP. Tapi ketika itu orang tua sakit, nggak bisa membiayai saya. Nah, akhirnya apa? Ini sekolahnya ke pesantren lebih murah. Jadi ya kecelakaan di pesantren itu. Nah pas ketika saya kuliah di Jakarta, saya aktif di organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya inginnya itu menjadi aktivis, menjadi intelektual gitu ya. Maka menurut saya itu yang hebat kalau dia ngisi di seminar, kalau jadi dosen itu. Jadi berpikirnya itu lebih pada yang umum sampai itu. Tetapi kecelakaan sekali lagi. Suatu saat saya ketemu dengan Ki Hasyim Muzadi, diminta menemani beliau ngisi ceramah di TV, salah satu TV swasta itu. Nah kebiasaan itulah saya dipanggil Kiai. Sebelumnya tidak, jadi saya tuh ngisi di beberapa stasiun TV mengisi, tetapi saya tuh ngisi sebagai ilmuwan. Ya, ada beberapa instansi itu, tapi berkenaan dengan keislaman, namanya kesehatan, berkenaan dengan keluarga berencana dan seterusnya. Tapi posisi sebagai agamawan, tapi bukan kiai. Tapi diajak Ki Hasyim Muzadi almarhum almarhumlah itu untuk ceramah di salah satu. Akhirnya saya sering diundang. Ceramahlah di TV itu. Saya hanya dipanggil kiai. Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta ya kan. Lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya.
nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, nggak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid, bukan hanya musola, masjid gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya, itu khalus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya, dan saya bikin masjid 3 lantai, pastinya pesantren, saya namain dengan An-Nafisa, karena ibu saya namanya Nafisa. Masya Allah. Nah, jadi tadi mengarah keagamaan itu akhirnya orang persepsikan saya kiai. Nah akhirnya saya penampilannya dulu saya tuh paling senang kalau nggak pakai kopiah. Oh gitu. Jadi, masih awal-awal berkeluarga itu ya kayak seorang ilmuwan gitu lah. Ya, karena sudah dipanggil kiai, kok nggak enak ya kalau nggak pakai kopiah. Sudah ini kopiahan saya. biar menegaskan identitas tuh gitu ya Pak Kiai. Iya, bahkan disuruh sorbanan itu. Nggak bagus saya ceramah, masa nggak pakai sorban katanya. Pakai gamis setiap hari begitu. Itu dia. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari yang saya googling nih, juga ngambil banyak short course gitu. Itu tuh apa sih Pak Kiai? Maksudnya kan udah dilihat nih S2 gitu kalau udah mentereng gitu di luar negeri pula. Tapi apa sih yang membuat gigih gitu? Siapa tahu ada Tribuners yang juga tergerak untuk rajin gitu dalam pendidikan. Ya kan pada saat itu saya mau berkarir di intelektual. Saya sudah diterima sebagai dosen gitu. Dulu sempat juga pengen jadi politisi. Oh, jadi kan dulu pernah jadi ketua PMII di Cabang. Jadi berpikir jadi politisi. Pada 2003 itu saya jadi wakil ketua panitia pengawas pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Tapi setelah tahu begitu kok saya kayaknya bukan dunia saya, politisi. Ini bukan jalan saya. Bukan jalan saya. Akhirnya saya banting setir. 2004 itu daftar jadi dosen. Nah, diterima sebagai dosen. Saya ketika itu ngajar di UI, tapi juga daftar di UIN Syarifuddaullah Jakarta. Nah, dari dosen itu saya berpikir, kalau saya tidak banyak mendapatkan short course, tidak mendapat pendidikan, saya akan kalah dengan teman-teman yang lulusan dari luar, yang hebat-hebat itu. Akhirnya saya meneruskan S3 tuh ke Malaysia, di Malaya. Kan malah saya grade-nya itu tinggi dan dekat gitu ya. Kemudian di saat bersamaan, setiap ada kesempatan ke luar negeri, saya ikut. Seperti NUS, National University of Singapore. Pernah postdoc juga di Rabat, di Maroko. Ya. Jadi pendidikan pernah juga saya 1 bulan short course juga di Iran, International Mustafa University. Di saya beberapa tempat seperti halnya tempat pendidikan yang sekilas itu yang sifatnya short course saya ikuti. Untuk apa? Ya ini kayak harus bersaing karena intelektual itu tidak boleh kita ini mendek, dia harus belajar terus. Nah, di situ dia memacu saya untuk terus belajar karena merasa ke depan pasti muncul generasi muda yang lebih dari saya, dia itu lebih muda, maka saya harus punya bekal yang lebih juga karena akan bersaing dengan mereka. Jadi persaingan itu penting, merasa bersaing. Fastabiqul khairat. Kita saling berlomba-lomba. Nah, itu yang membuat saya harus doktor, saya harus postdoc, tapi pas ketika jadi kiai, wah ini kelupaan ngurus guru besar. Masih ditanya terus sama teman-teman, kapan ngurus guru besar? Padahal tinggal 1 level lagi sudah naik ke guru besar. Gitu. Ini ya motivasi bersaing itulah yang menjadi motivasi kita harus di mana ada kesempatan pengalaman, kesempatan untuk pendidikan kita lakukan itu. Jadi mengambil segala kesempatan ya. Iya. Tapi cita-cita berarti dari awal tuh awalnya tuh dosen, terus politisi juga sempat pengen atau bagaimana? Ya awal-awal ya ketika saya belajar tuh nggak tahu mau jadi apa, pokoknya belajar aja. Seperti kita pada umumnya teman-teman. Iya, jadi saya mondok kan nggak punya mondok pesantren salaf di Pondok Pesantren Sidogiri. Cita-cita yang penting saya ya belajar. Jadi pasca dari Sidogiri itu saya sempat stuck ya karena orang tua saya itu kan meninggal pada saat saya masih kelas 2 sanawiyah. Jadi ibu saya nggak lagi punya biaya. Jadi pasca Sidogiri itu sebelum saya kuliah ke Jakarta, saya itu pernah jualan baju. Jualan pakaian, buat apa? Untuk membiayai hidup. Itu berarti di Madura sih? Di Madura, di Surabaya, itu saya gitu. Tapi ternyata bisnis saya nggak jalan. Karena bisnis nggak jalan, itu saya berpikir, berarti saya harus sekolah. Iya. Pergilah ke Jakarta dengan biaya seadanya, nyampe di Jakarta, ya di mana yang bisa kita tempat tinggal. Jadi dulu tinggal di pondok pesantren, di Cawang, Jakarta Timur.
sambil mencari kuliah yang bisa memberi beasiswa karena saya tidak punya biaya gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi apa saya nggak tahu. Nyampe di Jakarta, oh di Jakarta itu ada kuliah ini, kuliah itu baru tahu saya sampai di Jakarta. Disitulah kayak saya datang ke kebun, sementara di kebun banyak buah-buahan. Jangan sampai ini saya ketinggalan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan itu berlalu tanpa kita mengambil hikmah. Maka semua kesempatan itu saya lakukan. Maka saya S1 kuliah 2 sekaligus. Di Jamiatul Imam di Libya itu sekaligus sudah di Al-Azhar saat itu. Udah duanya saya ambil gitu. Kita sekolah dan selesai. Bahkan saya ada pendidikan kader ulama yang beda MUI, saya lakukan juga. Jadi sehari itu saya kuliah 3 tempat. Saat itu. Saat yang bersamaan saya jadi ketua PMII. Nah, di organisasi inilah kan munculnya menjadi politisi. Dulu saya ketua cabang, Caimin itu ketua PB, pengurus pusatnya. Jadi ada keinginan jadi politisi. Masuklah di panitia pengawas pemilu. Nah, jadi panitia pengawas pemilu ini akhirnya saya mengukur diri. Kayaknya saya tidak bakat. Saya banting ke intelektual. Mau jadi dosen. Kuliah lah. Nah, setelah jadi dosen, secara tidak sengaja menemani Kiai Hasyim Muzadi untuk ceramah-ceramah. Kok dipanggil kiai? Kok lebih enak jadi kiai nih? Kok nyaman? Kok nyamannya? Kenyamanan jadi kiai. Ini sekarang duanya kita lakukan sambil jadi dosen. Kayak tadi sebelum kita rekaman kita ngajar dulu di UI ya, ketepatan bisa ngajar di UI yang saya pertahankan sekarang hanya tinggal ngajar di UI dan di UIN. Kalau pernah ngajar di Trisakti saya berhenti, di IPB juga pernah saya ngajar. Waktu sudah nggak ada karena waktu harus ngurus pesantren, cendekia amanah, lalu kemudian berorganisasi di MUI dan di PBNU. Jadi ngajar hanya tinggal di pesantren sendiri, di UIN dan di UI. Nah, gimana Kiai waktu pas kuliah tadi kan 3 gitu di 3 tempat sekaligus aktif, jadi aktivis gitu kan, di politik juga berkecimpung. Gimana bagi waktunya Kiai? Mungkin banyak yang relate gitu, yang multitasking gitu. Jadi kan kita ngukur ya, kalau di Jamiatul Imam itu tidak boleh absen itu lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20%, berarti dia nggak bisa ikut ujian. Di 20% ini saya habisin gitu. Bolosnya saya habisin. Jadi kalau ini materi sejarah. Oh, sejarah ini saya masih ada peluang absen 4. Berarti kalau pas ketepatan ini saya pergi keluar untuk mengikuti seminar acara organisasi begitu. Jadi kita memastikan masing-masing itu mana yang bisa dikurangi batas minimal tidak masuk. Tapi saya tidak masuk itu bukan karena saya main-main. Karena saya harus menyesuaikan ketika waktu di Jamiatul Imam dengan saya di pendidikan kader ulama. Bahkan sebelum kader ulama saya ikut namanya pendidikan kader mubaligh. Ceramah. Jadi saya pernah ikut itu di acara KODI di KI, koordinasi dakwah di KI. Jadi saya melihat mana yang bisa kita bolos untuk masuk pada tempat lain, itu yang dilakukan sambil berorganisasi. Kadang-kadang kalau organisasi kalau jadi ketua kan bisa mewakilkan. Nanti saya datang agak terlambat karena kuliah dulu baru pergi. Nah, itu cara yang kita lakukan selama 2 tahun begitu. Selama 2 tahun kita lakukan, pendidikan selesai yang satu tinggal organisasi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Di tahun 97-98 pas reformasi itu ya saya memimpin demo juga. Karena pada saat itu yang untuk menurunkan Soeharto teman saya juga yang dulu itu di Salemba dan dari YAI yang terkena tembak yang di pemantik itu dulu adalah satu rombongan di dalam demo saat itu. Saat itu jadi ketua PMI Jakarta Pusat. Oke, luar biasa. Berarti Pak Kiai kan kalau waktu pas di Madura mungkin karena lingkungannya juga mendukung gitu ya, maksudnya agamis semua gitu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan ke Jakarta udah heterogen banget gitu ya Pak Kiai. Gimana caranya kayak kita tuh biar tetap keimanannya tuh tebal gitu. Kadang kan karena udah capek, kemudian lingkungan juga seperti yang ya tidak terlalu kuat gitu agamanya. Gimana kita tetap ya kuat keimanannya gitu Pak Kiai? Kalau keimanan kita pasti kembali kepada Allah ya. Tapi anak muda kan nggak banyak begitu. Yang paling dekat adalah bagaimana kita menjaga harapan orang tua. Jadi ibu itu punya harapan kepada saya. Dari saya lah ibu itu berharap betul jadi orang sukses, jadi orang yang memelihara terhadap integritas dan keimanan itu.
Nah, saya tidak mau mengecewakan ibu saya. Makanya ya saya lakukan ini gitu loh. Saya harus begini karena ibu senang begini. Jadi di-remind dari pesan-pesan orang tua untuk terus menjiwai kita. Maka penting barangkali orang tua itu menyampaikan kepada anak-anak kita harapan apa sih kepada anak itu. Mungkin pada saat itu anaknya cuek, tapi sebenarnya di dalam bawah alam sadarnya dia masuk sudah gitu loh. Masuk di alam sadarnya itu. Nah, kalau bisa hal itu dilakukan, itu kontrol yang paling kuat buat anak-anak, itu kontrol paling kuat. Jadi saya tuh berharap saya memberikan kebebasan, tapi ini harapan saya. Nah, itu akan terus masuk ya, tentu doa orang tua ya, pasti doa orang tua. Saya yakin betul doa ibu saya, doa abah saya kepada saya, sehingga saya bisa menjaga, meskipun umumnya kalau mau nakal kan nggak ketahuan. Iya, jauh katanya. Jauh dari orang tua. Tapi balik lagi ya, itu amanah dari orang tua begitu ya Pak Kiai ya. Oke, nah untuk pesantren sendiri berarti tahun berapa dididikannya ini? Pesantren Cendekia Amanah ini? Nah, saat saya menjadi pengajar di UI, kemudian saya juga di UIN, sambil ceramah-ceramah itu diingatkan untuk pesan orang tua yang lebih senang punya pesantren daripada punya pabrik, daripada punya perusahaan. Disitulah saya mulai gelisah dari tahun 2000. Ya, dari tahun 2000 saya mulai gelisah. Ya, mulai 2010 persisnya. 2010 saya sudah mulai gelisah. Kan dari situ saya mulai berpikir, 2012 saya mulai aktivitas keagamaan itu menjadi penceramah, sudah dipanggil kiai gitu. Di 2000 itulah saya mencari di mana tempat yang pas. Ya, 2014 ketemu dengan orang yang mau wakaf ini. Tapi sebelumnya beberapa kali mencoba tapi tidak pas, mencoba tidak pas, itu berkali-kali ya. Bantu orang kayaknya nggak nyaman. Saya memilih sendiri gimana cari yang pas untuk saya berjuang dengan pesantren. Alhamdulillah 2014 komunikasi dengan orang yang mewakafkan ini 1 hektar. Ini dulu rawa. 2015 kita urus suratnya. 2017 baru selesai dari 13 sertifikat menjadi 1 sertifikat lalu kita wakafkan. Nah, dari 2017 itulah kita mulai membangun. Tapi pas seriusnya 2019. Oke, kita plus COVID berarti ya, menjelang COVID. Menjelang COVID, 1 tahun sebelum COVID. Nah, 2019 itulah kami karena sudah aula selesai, terus ada gedung lokal selesai, kami buka pendaftaran. Jadi pendaftaran pertama pesantren formal itu pada 2020 saat COVID. Jadi kan April COVID, Juni itu adalah penerimaan santri pertama di sini. Berarti banyak tantangannya dong Pak Kiai waktu itu? Ya banyak, karena ketika orang mau berangkat kan ada yang dari Gorontalo, ada Riau. Padahal santri pertama itu, ketika mau berangkat kesulitan berangkat. Ketika dibikin grup WA mereka untuk yang wali-wali santri, ada yang sudah siap berangkat, ada yang tak, nanti gimana nggak jadi lagi berangkat. Akhirnya kami putuskan tidak komunikasi pakai grup WA, Japri saja yang memberangkatkan anaknya ke sini. Nah, akhirnya berangkatlah ke sini. Saat itu ada sekitar 16 orang, kemudian sekitar ada 4 orang, berbekal 21 santri pertama kali. Pada tahun 2020 itu kita mulai pesantren ini sambil mengurus izin. Alhamdulillah tahun itu juga izinnya keluar. Ini kan sekolahnya SMP bukan sanawiyah. Nah, tapi berasrama, ada tahfidz Qur'annya, ada juga baca kitab Turos, kitab kuningnya. Ini 2020. Jadi kalau ditanya kapan mulai ini, pas COVID. Pas COVID. Iya, waktu orang susah ini itunya, tapi ini bisa survive ya Pak Kiai. Berarti sekarang udah berapa santri Pak Kiai? Alhamdulillah sudah 200-an santri di sini. 200-an santri dari 21 tadi ya? Iya, dan memang ini tidak untuk jumlah besar. Jadi memang yang terbatas nanti sekitar 400-an santri kalau sudah gedung terbangun semua. Oh, goalsnya 400-an santri. Karena ini kan baru separuh dari yang kita rencanakan dalam gambar itu. Dan santri di sini kan ada kasur 1, ada lemari 1, ada tempat interaksinya. Jadi memang tidak untuk padat ya. Jadi yang interaksinya lebih mudah, kemudian juga mungkin lebih terjaga kesehatan dan kebersihannya itu. Betul, berarti ini kan di Depok, ada rencana buka lagi di tempat lain nggak? Kita punya keinginan ya, ini kalau nanti mungkin di atas 2030. Jadi kalau ini tahun ini 2026 ada lulusan pertama anak-anak kita di SMA, dan nanti ada neruskin mungkin ke
perguruan tinggi negeri, ada yang di dalam, ada yang di luar negeri, ada yang agama, ada yang umum. Nah, kan kita berharap di 2006, 2030 anak-anak ini udah selesai. Jadi kalau dia kembali ke kampungnya, kita akan support dia akan mendirikan pesantren. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya pengkaderan ke mereka. Iya. Nah, jadi di sana tinggal ini diinsert kepada mereka, jadi mereka menyebarkan di tempatnya masing-masing. Ada yang dari Gorontalo, ada yang Riau, ada yang Depok sendiri, ada yang dari Jawa. Kita berharap ini jumlahnya tidak banyak, tapi kita berharap ketika mereka keluar itu bisa melanjutkan untuk membuka pesantren berikutnya. Oke, nah Pak Kiai ini, bagaimana Pak Kiai ini memadukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan nih dalam berdakwah? Ini yang kita coba lakukan di pesantren ini. Di pendidikannya SMP, SMA, tapi di sini ada tahfidzul Quran, ada juga baca kitab kuning. Sebenarnya kan ini warisan dari penjajahan, mendikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Yang ngurus kuburan, ngurus masjid itu hanya Kementerian Agama. Kementerian kalau yang ngurus tentang dunia adalah Menteri Pendidikan. Padahal kita ini untuk asas para pejuang kita kemerdekaan, itu mengintegrasikan keduanya. Kemerdekaan diraih dengan nilai-nilai agama, seperti resolusi jihad. Kemudian ketika kita beragama juga tidak lepas dari soal nasionalisme. Dan kita sekarang sudah mulai mengarah pada integrasi ini. Di UIN membuka jurusan kedokteran. Di UI juga membuka jurusan agama. Di UGM dan seterusnya. Nah, kita ingin mencoba embrionya ini, anak-anak kita, gimana mereka ini punya ilmu agama yang cukup, kemudian mereka itu nanti bisa memilih mau di jalur umum atau agama. Jalur umum pun dia punya basis agama, apalagi jurusan agama, dia punya basis umum. Di sebagian pendidikan itu ketika agama nggak ngerti umum sama sekali. Ketika umum tidak ngerti agama sekali. Kita lakukan integrasi antar keduanya sehingga nanti menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi pendidikan di sini ini hanya SMP dan SMA. Jadi ketika SMP itu target kita how to know. Gimana dia tahu, hafal, kemudian dia bacanya fasih Al-Quran, ngerti baca kitab, dan ngerti juga matematika, fisika, dan seterusnya. Di SMP how to know. Ketika dia masuk SMA, dia how to do. Gimana kita melatih kreativitasnya. Nahwunya sudah bagus, grammarnya sudah bagus, gimana mereka tuh berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Mereka sudah praktek, sudah nggak terlalu banyak teori. Yang sudah dihafal di SMP sudah selesai. Di SMA adalah how to do. Kita berharap nanti ketika mereka kuliah, how to be. Dia mau jadi apa? Iya. Pilihan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi umpamanya insinyur, saya mau jadi agamawan, dan seterusnya. Jadi mereka tuh sudah punya kayak kemampuan dasar untuk menjadi manusia seutuhnya. Tinggal dia memilih profesi apa yang mau dia tekuni selama hidupnya itu. Jadi mereka sudah bisa memetakan dirinya. Dan kemarin kita kerjasama dengan SQ tentang DNA masing-masing teman-teman ini, santri-santri itu dipetakan Anda cenderungnya kemana. Anda umum, kita kasih bekal umum dan agama. Anda mau agama, Anda sudah bekal agama dan umum. Kan nggak mungkin juga kita bicara agama saja, bicara faraid ilmu waris. Dia pasti ngerti dong hitung-hitungan, karena pembagian-pembagian adalah hitung-hitungan. Ilmu astronomi, ilmu falak dalam ilmu agama. Itu kan nggak mungkin dia hanya satu ilmu lepas dari agama. Sekarang astronomi dipakai untuk penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, lalu kemudian melihat bagaimana dengan perkembangan ya ilmu astronomi itu juga paralel dengan ilmu falak. Cuman ini saya mencurigainya adalah bagian dari strategi penjajahan ke Indonesia saat itu, sehingga didikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh ketemu. Dan sekarang ada kesadaran untuk melakukan integrasi. Nah, dakwah kami yang lakukan juga keluar begitu. Saya basisnya adalah pesantren salaf, saya harus belajar ilmu filsafat, saya harus juga mengikuti bagaimana teman-teman di ilmu kesehatan, karena saya harus bicara kesehatan perspektif agama. Apalagi ekonomi, memang saya menekuni di situ. Saya di Dewan Syariah Nasional sebagai ketua, saya harus ngerti SBSN, saya harus ngerti pasar modal, saya harus ngerti asuransi, saya harus ngerti perbankan. Karena bagaimana bisa menginsert atau mengguiden tentang perilaku bisnis ini sesuai dengan syariah, nggak mungkin. Kalau kita nggak. Demikian juga ketika kita melakukan respon terhadap perkembangan zaman, perkembangan perilaku, saya selalu meresponnya berkenaan dengan keagamaan Islam. Sehingga modal saya adalah keislaman, tetapi saya berusaha untuk bisa mengerti di luar itu agama Islam dan arti keilmuan Islam itu
untuk direspon dari Islam. Yang direspon dari ilmu psikologi, dari itu adalah bagiannya orang lain. Karena saya basisnya adalah agama, maka saya harus memotret itu dari perspektif agama. Bisa saja sama jawabannya dengan mereka, bisa saja juga berbeda. Gitu ya. Oke, baik. Pak Kiai, apa harapan Pak Kiai ini untuk generasi muda Indonesia dan bagaimana mereka bisa berkontribusi ke masyarakat? Setiap hidup itu ada tantangannya, dan ada zamannya, dan ada generasinya. Kalau saya menerima murid setiap tahun itu punya karakter yang beda. Angkatan ini beda dengan antara angkatan tahun lalu. Selalu beda. Cara ngeresponnya, cara kecerdasannya, cara perilaku, cara belajarnya. Oleh karena itu, setiap zaman pasti ada tokohnya. Ya, setiap tokoh pasti ada zamannya. Nah, itu pasti. Begitu di dalam kehidupan ini, Anda jangan lewatkan waktu-waktu yang sangat penting masa muda itu untuk mengisi diri. Saya merasa kurang, banyak kurang. Kenapa dulu saya tidak begini, kayak gini? Padahal saya dulu berusaha untuk belajar. Apalagi orang yang berusaha tidak belajar umpamanya, atau waktunya habis dengan main-main. Oleh karena itu, sempatkan belajar. Dan godaannya sekarang adalah copy paste. Adalah mengandalkan alat. Seperti ya kecerdasan tiruan ya kan, AI, akal imitasi. Nah, kan AI itu imitasi, akal imitasi. Akal imitasi. Akal imitasi. Jadi akal tiruan. Dia bisa lebih senang berkomunikasi dengan mesin daripada dengan orang. Dan yang paling parah adalah menganggap mesin yang dijawabkan karena masuk pada akalnya dianggap sebuah kebenaran. Nah, kebenaran tidak diverifikasi dengan orang yang ahli. Nah, ini yang bahaya nanti menjadi kebenaran semu. Nah, oleh karena itu, pesan saya belajar dengan sungguh-sungguh dan harus ada gurunya. Apalagi bagi harus ada gurunya, harus ada yang membimbingnya, harus ada yang menontonnya. Meskipun bisa ngambil dari mana aja informasi, harus ada verifikatornya. Agar apa? Keyakinan kita, ilmu kita itu ada dasarnya. Kita sebut dalam Islam namanya harus ada sanadnya, mata rantainya. Jadi ada transmisi dari ilmu itu. Kalau dalam Islam itu kewajiban itu. Dalam ilmu hadis harus ada mata rantai yang bisa dipercaya. Tidak bisa, umumnya ilmu hanya sekedar informasi, tidak bisa. Jadi harus ada mata rantai. Apalagi punya keyakinan sang guru itu memberikan efek, ya efek psikologis untuk komitmen terhadap keilmuan. Berbeda dengan ilmu yang berserakan atau informasi yang berserakan kemudian dianggap sebuah ilmu yang harus dia yakini. Jadi belajar dan belajar. Dan setelah belajar, komitmen dengan ilmunya. Jangan tergantung bayarannya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kan kita ilmu itu diubah-ubah tergantung siapa pesanannya. Nah, komitmen konsisten dan berintegritas dengan ilmu itu juga tak kalah sulitnya dengan kita mencari ilmunya. Dan biasanya setinggi apapun ilmu seseorang, ketika tidak punya integritas, nggak ada harga apa-apa. Ya sama dengan mungkin lebih mahal ChatGPT barangkali, atau lebih mahal kita ke Google daripada orang itu. Jadi ada nilai tambah dibanding mesin bagi orang yang hidup berilmu itu kalau dia punya integritas. Dan itu pasti ada resikonya. Oke, yang membedakan kita sama AI adalah integritas itu tadi berarti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai Holil Nafis sudah berbincang kepada kami, memberikan banyak cerita, pengalaman, dan ini tentunya bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi Tribuners dimanapun berada. Ya, dengan ini berakhir sudah cerita Kiai pada hari ini. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tahukah kamu, warga lereng Merapi Merbabu di Boyolali merayakan Lebaran 3 kali dalam setahun? Ya, selain Idul Fitri dan Idul Adha, warga setempat melakukan tradisi sadranan sebelum memasuki bulan puasa Ramadan yang rutin dilakukan sejak bertahun-tahun silam. Tahun ini sadranan digelar 4 Februari 2026. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, ikuti aku menilik tradisi sadranan di Cepogo, Boyolali. Waktu aku berkunjung ke Cepogo, deretan rumah di lereng Merapi Merbabu mendadak tak pernah sepi. Sejak pagi hingga sore, pintu-pintu terbuka lebar,
Panci-panci besar berjejer di teras dan tamu datang silih berganti. Ya, dilihat-lihat justru seperti momen lebaran. Ya, di Boyolali ini dalam setahun lebarannya bisa dibilang ada 3 kali. Saat Hari Raya Idul Fitri, menjelang bulan puasa atau bulan Sya'ban, dan pada bulan Safar. Lebaran menjelang puasa ini hanya terjadi di sebagian besar Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ramai sudah tentu, bahkan lebih ramai ketimbang momen Idul Fitri. Para perantau pun juga banyak yang mudik. Seperti layaknya Lebaran Idul Fitri, masyarakat juga saling berkunjung. Yang muda mengunjungi yang tua, bahkan rekan sejawat keluarga atau temannya teman juga boleh berkunjung untuk sekedar silaturahmi. Tapi ada syaratnya. Selain wajib menikmati aneka ragam hidangan ringan, juga wajib makan nasi. Sebab pemilik rumah sudah menyiapkan hidangan spesial untuk menyambut para tamu yang datang. Inilah Saldanan, tradisi turun-temurun yang bukan sekadar ritual jelang Ramadan, tapi cara warga menjaga darah kekeluargaan tetap hangat dan silaturahmi tak pernah putus. Dalam Saldanan, tuan rumah bahkan merasa kalah jika tamunya pulang tanpa mencicipi hidangan. Karena menjamu adalah kehormatan, bukan kewajiban. Hajatan besar ini digelar pada Rabu 4 Februari 2026. Tradisi turun-temurun ini menggabungkan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar keluarga serta tetangga, menjadikannya ritual kolektif yang mempererat hubungan sosial. Hal ini berbeda jauh dengan ziarah makam biasa yang bersifat personal dan fleksibel waktunya. Tak diketahui secara pasti kapan tradisi Saldanan ini pertama kali muncul. Namun warga setempat sudah melaksanakan tradisi Saldanan sejak lama. Untuk kegiatan Saldanan itu adalah warisan dari leluhur, dari kami sendiri. Tidak tahu mulainya dari tahun berapa, tapi yang jelas ini adalah warisan leluhur, dan warisan itu saya sebagai anak cucu mungkin tinggal melestarikan. Dan inti Saldanan itu yang pertama itu adalah menguri-uri atau mengenang para leluhur, disertai dengan doa-doa. Dan untuk yang kedua itu adalah mempererat silaturahmi. Yang ketiga itu sebagai ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rezekinya kepada masyarakat. Saldanan diawali dengan kenduri di kompleks makam sebagai doa bersama untuk para leluhur. Warga tak hanya datang dari Cepogo, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Khususnya mereka yang memiliki ikatan darah dan sejarah dengan Puroloyo. Makam-makam di momen Saldanan tak lagi sunyi. Ia menjadi titik temu ingatan dan kerinduan yang lama bertahan. Usai berdoa, arus manusia berpindah. Dari makam, silaturahmi mengalir ke rumah-rumah warga. Jalanan desa mendadak padat. Kendaraan berhenti di tepi sawah, di bawah pepohonan, bahkan di mulut yang sempit. Namun tak ada keluhan, karena kemacetan hari itu dianggap sebuah berkah. Di setiap rumah pemandangannya serupa. Tamu dipersilakan duduk, berbincang singkat, lalu disodori hidangan. Tak ada obrolan berat, tak ada agenda resmi, yang ada hanya tanya kabar, senyum, dan sendok yang akhirnya menyentuh nasi, meski seringkali setelah bujukan berkali-kali dari tuan rumah. Dalam Saldanan tidak ada kasta. Yang muda mendatangi yang tua menyambut dengan tangan terbuka. Status sosial luruh bersama aroma masakan. Hidangan pun beragam dari makanan ringan hingga sajian berat, semuanya disiapkan dengan niat yang sama, yakni memuliakan para tamu. Tradisi ini telah berlangsung puluhan tahun. Setiap dukuh memiliki jadwal sendiri, ditentukan lewat kesepakatan para sesepuh desa.
Tradisi sarjana dimulai dengan kenduri di komplek makam untuk mendoakan para leluhur. Tidak hanya warga setempat, keluarga dari berbagai daerah yang leluhurnya dimakamkan di makam tersebut juga ikut hadir. Setelah berziarah, baru warga saling berkunjung ke rumah-rumah saudara, kerabat, rekan kerja, hingga teman-teman mereka. Salah satu pusat sarjana terbesar adalah di Kecamatan Cepogo, di mana perayaan seringkali lebih meriah daripada Lebaran. Aktivitasnya biasanya diawali dengan pembersihan makam atau disebut buba, lalu doa bersama disebut tahlil, dan makan bersama dengan membawa tenong berisi makanan, khususnya apem. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada leluhur turun-temurun. Sarjana juga diwariskan dari nenek moyang dan bertujuan agar hubungan keluarga dan tetangga semakin erat. Meski sekilas mirip dengan ziarah makam, sarjana memiliki karakteristik khusus. Ziarah makam biasanya dilakukan kapan saja dan fokus pada satu almarhum. Namun sadanan adalah ritual adat tahunan yang kolektif, melibatkan banyak keluarga, tetangga, kegiatan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar warga. Konon tradisi sarjana di Cepogo Boyolali berakar dari budaya penghormatan leluhur zaman Majapahit atau abad ke-13 yang disebut sadara. Tradisi ini kemudian diadaptasi dan disebarkan melalui dakwah Islam oleh para wali, khususnya melalui tokoh penyebar Islam di wilayah Cepogo, yakni Syekh Ibrahim atau Mbah Bonggol Jati pada sekitar abad 16. Awalnya merupakan upacara sadara pada masa Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk atau usul Patih Gajah Mada untuk mendoakan roh leluhur seperti Gayatri. Kemudian Wali Songo dan secara lokal di Cepogo diyakini oleh Syekh Ibrahim, utusan kerajaan Demak, melakukan akulturasi budaya dengan memasukkan unsur doa Islam atau tahlil ke dalam tradisi ziarah kubur tersebut. Tradisi ini kemudian diwariskan turun-temurun, terutama di wilayah lereng Merapi, yakni Cepogo, dan menjadi agenda tahunan warga untuk membersihkan makam dan berdoa bersama di bulan Ruwah atau Sya'ban. Sarjana diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga bukan oleh aturan tertulis, melainkan oleh rasa. Di balik kesederhanaan itu, ada satu aturan tak tertulis yang selalu berlaku. Kamu harus makan. Tuan rumah akan membujuk sekuat tenaga, sementara tamu biasanya hanya mengambil sedikit nasi dan lauk sebagai bentuk hormat. Cukup satu suap, asal niatnya tersampaikan. Sarjana pun menjadi pengingat bahwa di lereng Merapi Merbabu, silaturahmi bukanlah slogan saja, tetapi ia hidup, dihidangkan, dan dibagi dari rumah ke rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata dia ilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan.
Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas, bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam,
ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya itu bisa ya menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Nah, seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Ya. Nah, sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, nah itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu, silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada ya, Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Karena nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan
siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa diterjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama, luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Nah, maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah.
Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla meskipun sedikit. Jadi meskipun satu ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi. Ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Iya. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya, belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah, ya apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur,
Bahkan dia mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat sekalian, perintah puasa diturunkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah puasa ini membawa kebaikan yang luar biasa, karena para ulama menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang dengan pahala tanpa batas. Mengambil dari hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sementara secara istilah, puasa berarti menahan diri. Al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa manfaat kita melaksanakan puasa? Dari rangkaian ayat puasa, dari ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 3 tujuan atau manfaat yang ingin didapatkan melalui puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Kita puasa bukan untuk lapar, kita puasa bukan untuk haus, kita puasa bukan cuma untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan keluar dari kegiatan rutinitas. Kita puasa untuk satu tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar meraih takwa, la'allakum tashkurun, agar mendapatkan syukur, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, agar benar-benar cerdas dalam menjalani hidup. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maksudnya apa? Takwa
Kata para ulama artinya hati-hati. Takwa artinya takut. Hati-hati dalam menjalani hidup. Diumpamakan seperti kita berjalan di tengah onak dan duri, maka kita akan sangat hati-hati jangan sampai kaki kita terinjak duri-duri itu. Kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Seperti orang yang berjalan di tengah-tengah onak dan duri, dan dia akan sangat hati-hati agar kakinya jangan sampai kena duri itu. Begitulah kita menjalani hidup dengan takwa. Sangat hati-hati agar jangan sampai ada perintah Allah yang terlalaikan, agar jangan sampai ada hak istri yang tidak diberikan, jangan sampai ada hak orang tua yang tidak kita tunaikan, jangan sampai ada hak anak yang tidak kita penuhi dengan sebaik-baiknya, ada hak orang lain yang tidak kita berikan. Itulah kita sangat hati-hati menjaga diri betul, jangan sampai ada perintah yang tidak kita laksanakan, dan jangan sampai ada larangan yang kita terjang. Itulah takwa. Nah, ketakwaan ini pada akhirnya menjadi inti dari seluruh rangkaian ajaran dalam Islam, yaitu terdapat pada kata ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, artinya hati-hati, laksanakan perintah, disiplin, tanggung jawab, dan semua kebaikan itu tersirat dalam kata takwa tersebut. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan. Insya Allah apapun masalah, apapun dinamika kehidupan, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar, memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan seluruh urusan. Jadi orang yang bertakwa tetap saja ada masalah, tetap saja ada dinamika, tetap saja akan ada tantangan-tantangan hidup. Tetapi seiring dengan tantangan itu akan ada kemudahan-kemudahan, jalan keluar, solusi rezeki yang Allah hadirkan dengan begitu saja. Kemudian la'allakum tashkurun, melalui puasa kita dididik menjadi seorang yang bersyukur. Bersyukur artinya menghargai setiap nikmat yang kita dapatkan. Kita tahu siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu menghargai nikmat, maka sekecil apapun nikmat yang datang, kita akan berterima kasih kepada yang memberinya. Beda kalau kita tidak menyadari nikmat, kita tidak menghargai nikmat. Dapat satu dunia, dapat emas 1 ton sekalipun, kalau dalam hati ini ada rasa rakus, ada tamak, ada tidak puas dan tidak bersyukur, maka semua itu hanya akan menjadi hampa. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling menderita di dunia, walaupun kita berada dalam limpahan nikmat yang tidak terkira. Melalui puasa, kita dididik untuk menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa menikmati segelas air, sebutir kurma, sesuap nasi, makanan yang datang akan sangat-sangat kita hargai karena kita melalui proses pendidikan yang panjang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersyukur kecuali pada saat itu Allah ingin menambah kebaikan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Artinya setiap kali kita bersyukur, setiap itu pula nikmat siap untuk tercurah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang berikutnya, kita menjadi orang-orang yang la'allahum yarshudun, menjadi orang-orang ar-rasyidun, orang yang pintar, orang yang cerdas dalam menjalani kehidupan. Bagaimana wujud kecerdasan itu? Apakah dinilai dari materi, dinilai dari angka, dinilai dari prestasi, dinilai dari titel, gelar, penghargaan-penghargaan? Bukan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakin habbaba ilaikumul iman." Allah telah mencintakan kalian kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum,
Allah tampakkan indah itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, ketika kita ada rasa benci kepada kejahatan, benci kepada kefasikan, benci kepada pelanggaran, kemudian cinta kepada kebaikan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang milik kita dan bukan milik kita, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan dan mampu memutuskan, mengambil jalan untuk tetap bersama dalam kebenaran dalam kondisi apapun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Apakah itu mudah? Ternyata tidak. Kita lihat, ternyata tidak ada yang tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik rakyat. Diambil semuanya. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Terjadi perselingkuhan. Mana penjahat, mana korban. Pada akhirnya jambret yang sampai mengambil harta milik orang lain itu dibela. Padahal dia adalah pelaku kejahatan, korban itu dibiarkan begitu saja. Malah dizalimi. Ini artinya apa? Ada rasa kecerdasan batin yang hilang. Kecerdasan batin yang tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan hadirnya puasa, kita dididik untuk lebih cerdas dalam menjalani hidup, untuk lebih tegas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan kita kembali kepada suara batin, kecerdasan hati ini, kita sesungguhnya kembali kepada fitrah sejati kita sebagai seorang manusia. Banyak sekali hikmah puasa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Keluar Ramadan, kita menjadi insan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, ketika dipanggil kiai itu, ibu saya datang ke Jakarta, ya kan, lalu ke rumah saya. Namanya kita masih pemula di dalam karir itu, punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, musola itu cuma 3x3. Nah, ibu saya itu minta, kamu udah sering ceramah, kok malah musolanya kecil katanya. Cobalah kamu tuh bikin, itu belakang masih kosong, bikin langgar. Madura kan bikin langgar biasanya. Iya. Nanti saya nggak ke Jakarta lagi kalau kamu nggak punya langgar. Jadi kayak di ultimatum. Terus saya bilang ke ibu saya, udah Mi, saya bilang ke Umi kan, gak usah ribut-ribut. Nanti saya bikinkan masjid, bukan hanya musola, masjid, bilang gitu. Saya nanti bikin pesantren. Padahal itu ya, itu khalus surur aja, membahagiakan orang tua aja biar kedengarannya enak. Mungkin ada malaikat lewat. Alhamdulillah setelah itu ya bisa merealisasikan. Tapi Umi setelah wafat, saya bisa dapat tanah ini, pesantren ini di Kalimulya, dan saya bikin masjid 3 lantai, pastinya pesantren. Saya namain dengan An-Nafisa, karena ibu saya namanya Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Cerita Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dalam kiai-kiai yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari masa kecilnya, perjalanan spiritualnya, pengalaman dakwahnya, hingga tantangan mereka dalam berdakwah. Nah, dalam episode perdana Cerita Kiai kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kiai Khalil ini merupakan ulama yang merupakan yang tersohor, maksud kami, yang pernah tampil di beberapa televisi dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Ketua Badan Pengurus DSN MUI, serta pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Kiai hari ini. Walaupun hujan ya, sekarang ya udah musim hujan lagi nih. Turun rahmat berarti. Turun rahmat, amin. Nah Pak Kiai, seperti judulnya nih, kita ingin mengenal lebih dalam mengenai Kiai. Mungkin bisa diawali dari cerita masa kecil Pak Kiai. Bagaimana mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Tribuners? Saya ini orang yang lahir di Madura, keluarga biasa. Kalau dari jalur ibu itu memang keluarga kiai yang punya pesantren.
Kalau dari jalur bapak adalah pengusaha. Oke. Tapi ya hidupnya ibu dan bapak saya memilih yang di pengusaha itu. Oke. Tapi baik. anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama, bahkan kita semua itu pendidikan agama di pondok pesantren. Baru setelah di pondok pesantren baru kuliah. Sama dengan saya dulu ketika ibtidaiyah itu di Madura, di Cirenguan, Sampang, Madura. Kemudian meneruskan sanawiyah di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Kemudian di aliyahnya saya pulang lagi ke Madura.